Berikutnya, perumahan Bukit Indah. Penumpang yang turun, silakan turun berbaris dengan membawa barang bawaan. Nah, Bu, sudah zaman apa ini? Masih pakai karung untuk barang. Orang kota sekarang sudah pakai koper. karung ini bagus kok. Gampang dan tahan lama. Kau bawa sampah, biar aku buang. Jangan dibuang. Ini karung baru. Sebelum berangkat, Bu bawa oleh-oleh gunung untuk menantuku, untuk pemulihan. Apaan ini? Kotor sekali. Ini oleh-oleh gunung. Bu gali sendiri. Ini tanda perhatian, Bu. Sudahlah, jangan kasih ini. Ayah Rina, mertuaku itu. Dia itu bukan orang sembarangan. Aku susah payah baru mereka setuju kamu datang ke syukuran bayiku. Barang rongsokan ini, jangan buatku malu. Nak, matamu ini masih kurang tajam. Kalau benar seperti katamu, mertuamu sehebat itu, je lihat ini. Pasti tahu apa ini. Ini kan cuma jamur liar dari gunung. Jangan kasih. Dengar ya, jangan-jangan jamur beracun. Nanti mati. Gak ada yang sanggup. Nah, dulu kamu bilang Rina mau kerja di pabrik obat Nusantara. Bu sudah atur untukmu. Lagi pula, dia sudah memberimu cucu yang sehat. Permintaan ini harus kita penuhi. Kamu atur kerja dia? Sudahlah, Bu. Pasti waktu jual jamur, dengar orang ngomong soal obat Nusantara. Siapa yang nggak tahu obat Nusantara itu sangat sulit masuk? Mertuaku itu, dia kan dari obat Nusantara, kepala pembelian. Dia saja nggak bisa. Kamu cuma ibu desa, masa bisa? Jangan sombong. Sudah susah payah ke kota, kok nggak pakai baju yang bagus? Apa aku nggak kirim uang ke rumah? Pakai baju kayak pengemis? Andy, Bu sudah ajari kamu dari kecil. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Di kota ini beda. Nanti di rumah, jangan banyak omong. Yuk! Pak Surya, hari ini aku di Kota Samudra. Ikut syukuran bayiku. Aku nggak sempat ketemu kamu. Soal yang kita bahas itu, kita bahas nanti ya. Nak, tungguin nak. Semuanya, Bu Siti akan ke Kota Samudra untuk acara sebulan cucunya. Ini kesempatan emas kita. Anda punya 2 hari untuk menemukan Bu Siti. Siapa yang bisa membujuk Bu Siti untuk menjual jamur sakti liar terbaiknya kepada obat Nusantara? Dia akan menjadi wakil presiden direktur grup Nusantara. Ini sulit dibicarakan. Jamur sakti liar Bu Siti itu jenisnya sangat langka, sekali seabad. Tapi atasan sudah meminta. Kegunaannya sangat ajaib, sudah melampaui kategori jamur sakti. Katanya bisa memberimu nyawa kedua. Bahkan secepatan jamur pun pasti direbut oleh para konglomerat. Para konglomerat. Siapa yang tak mau jamur penyelaman? Makin kaya, makin takut mati. Dengan kesempatan seperti ini, siapa yang tak gila? Segalanya demi ini. Obat Nusantara, uang bukan masalah. Jika kita dapat jamur Bu Siti, posisi obat Nusantara di dunia farmasi selama 100 tahun takkan tergoyahkan. Beritahu semua staf di Kota Samudra, cari Bu Siti. Bu, kalau mikirin Ibu Andi, si ibu kampung itu mau datang, moodku langsung hancur. Cukup beri dia makan dan minum. Cuma orang kampung. Ngapain peduli? Siapa ini? Pak Wahyu, ada perintah apa? Ratu Jamur Sakti, Bu Siti, ada di Kota Samudra. Hadiri acara sebulan cucunya. Kutita kamu, carilah dia. Kucu Bu Siti, suka acara sebulannya. Sepertinya aku dan Bu Siti memang berjodoh. Bu Siti itu rendah hati. Dia suka memakai tas dari obat Nusantara untuk mengumpulkan obat. Perhatikan saja. Baik, tenang saja Pak. Aku pasti bisa menemukan Bu Siti. Ayah, ada apa? Kucu Bu Siti, punya syukuran hari ini juga. Menurutmu ini bukan takdir? Kalau aku bisa menemukan Bu Siti, mungkin aku bisa naik jabatan. Ayah, maksud ayah itu yang legendaris, Bu Siti Ratu Jamur Sakti, benar? Aku cari dia sekarang. Jangan ganggu aku mencari dia ya. Bu, aku bawa ibu pulang. Mbak, lama tak jumpa. Rina, ini hadiah dari ibu. Ini apa sih? Kotor sekali. Ini bukan barang kotor. Ini ditanam ibu sendiri, jamur sakti liar. Saat berangkat, ibu ambil segenggam, kira-kira 2-2,5 kilo. Ini untukmu, untuk pemulihanmu. Wah, Mbak, kalau kasih jamur sakti, biasanya diukur per gram. Kamu malah kasih 2 kiloan. Hadiah semahal ini, mana aku tega terima?
Jangan bilang begitu. Ini kan dari rumah sendiri, hasil panen sendiri, nggak berharga. Jadi terima saja untuk pemulihan kalian. Kamu ini gak bisa bedain niat baik niat buruk ya. Dasar ibu kampung, sok-sokan. Jangan pakai jamur ini pura-pura jamur sakti. Dasar kamu. Andi, inilah ibu baikmu. Hadiahnya untuk Rina. Bawa barang gak jelas buat pemulihan anakku. Gak takut anakku kenapa-kenapa karena ini. Bu, ini juga niat baik dari ibu. Niat baik kampungan sepertimu, aku gak berani terima. Jamur rongsokan ini kalau diolah jadi lauk gak enak juga. Aku kan sudah memberimu cucu laki-laki. Aku kan berjasa untuk kalian. Gak kasih uang, gak kasih perhiasan, malah kasih jamur rongsokan. Memangnya begini caranya jadi mertua? Sayang, ibu kan dari desa. Dia nggak biasa dengan hal-hal seperti ini. Begini, jamur ini, aku nggak akan biarkan kamu makan. Tunggu, siang ini goreng saja jamur ini. Buat dia kan orang kampung, pasti biasa. Nah, Aduh Bu, kan sudah ku bilang, jangan diambilkan. Sekarang malah malu-maluin, aku juga kena imbasnya. Sekarang senang kan? Ibu nggak bohong, ini benar-benar jamur sakti liar. Kalau ini digoreng jadi lauk, bisa terlalu kuat, bisa muntah darah. aduh. Rina, ibu dengar, ayahmu kan kepala bagian pembelian pabrik utama. Di mana dia? Panggil dia ke sini, biar dia lihat. Begitu dia lihat, kamu akan paham. Ini lebih berharga dari emas. Masih mau ketemu ayahku? Memangnya pantas? Kau bukan ibunya Andi, kamu bahkan tak pantas bicara denganku. Masih mau ayahku melayanimu? Kamu belum pantas. Karena tahu ayahku adalah kepala obat Nusantara, masih berani pamer di depannya. Dengar ya, obat berharga yang ayahku lihat sehari lebih banyak dari yang kamu lihat seumur hidupmu. Cuma barang rongsokan ini, kalau ayahku lihat, bisa-bisa kamu ikut dibuang. Baik, aku akan kuolah ini jadi lauk. Kita lihat, aku akan muntah darah. Ya. Lagian, ini kan untuk kalian. Kalian mau berbuat apa? Terserah. Tapi, aku tetap ingin mertuaku melihatnya sendiri. Kalau dia lihat, dia pasti akan merasa kalian sia-siakan harta ini. Sepertinya dia akan marah. Jangan sok-sokan, cuma orang kampung. Menakuti siapa? Bu, suruh orang masak ini. Aku mau lihat apa ayahku peduli satu piring jamur busuk. Aku hanya mau mengingatkan. Jamur sakti liar ini agak spesial. Kalau kamu masak ini, nanti takkan berharga lagi. Sampah tetap sampah, jangan sok-sokan. Bu, ayo duduk. Andi, kapan ibumu pulang? Sayang, lihat ibuku. Dia jarang kesini. Biarkan dia tinggal lebih lama. Kita nggak punya kamar kosong. Nggak ada tempat untuk orang nganggur. Kalau gitu, biarkan ibuku di gudang ya. Nak, gak apa-apa. Tadinya ibu berencana menginap di Hotel Nusantara. Aku kan mau ketemu cucuku. Menginap di hotel sendirian juga gak asik. Ibu sekarang harus segera membatalkan reservasi. Halo, Hotel Nusantara. Saya Siti Rahmawati. Saya kan sudah reservasi di hotel Anda untuk Presidential Suite kan? Saya mau Bukan. Layanan Anda sangat bagus. Saya puas. Hanya saja rencananya berubah. Baik, terima kasih. Andy, ibumu ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna ya. Setidaknya bisa bikin aku tertawa. Ini keterlaluan sekali. Semua bohongannya berani bilang. Andy, tak kusangka ibumu dengan penampilan ini masih bisa tinggal di suite Prestige Hotel Nusantara. Bahkan ayah Rina pun tak punya hak itu. Aduh, Bu, jangan sombong. Rina sudah izinkan Ibu tinggal. Bu masih pura-pura kenapa? Nah, ibu tak pura-pura. Biar saja dia sombong. Sombong tak melanggar hukum. Siapa yang tak tahu, Hotel Nusantara itu milik Obat Nusantara. Hotel mewah. Bahkan kamar standar pun sangat sulit didapat. Bukan orang berkuasa atau kaya tak bisa memesan. Apalagi suite Prestige. Itu hanya untuk pimpinan tertinggi Grup Nusantara. Tertangkap basah kan? Coba saja pura-pura lagi. Hotel Nusantara ini memang hanya untuk pimpinan tertinggi Grup Nusantara. Nah, kalau mau coba, ibu akan sampaikan. Biar mereka atur untukmu. Aduh, Bu, jangan pura-pura. Tuan muda sudah bangun? Aduh, cucu ibu baru bangun. Sudah kangen nenek ya? Sini, nenek lihat. Jangan sentuh. Lihat saja dirimu. Baru datang langsung mau sentuh.
Di mana toiletnya? Aku mau cuci tangan. Bu, aku hantar. Bukan soal cuci tangan. Ini bau kere orangnya. Jangan sampai menular ke anakku. Anakku itu nanti dia bakal jadi orang hebat. Kalau kena kamu, dia bakal gagal seumur hidup. Bu, Rina bener. Jangan bikin onar ya. Aku cuma mau gendong cucuku. Oh ya, ini untuk anaknya. Aku siapkan angpau. Semoga anaknya diberkati. Diberkati? Menurutku ini bau kere. Kamu nggak punya uang, pakai kartu buat pamer. Jangan bilang di kartu ini ada 100 juta. Karena nggak muat di angpau, jadi ditaruh di kartu ya. Bukan 100 juta. Untung kamu tahu diri. Miliar. 1 miliar? Hebat juga kamu. Kartu ini ada uangnya nggak? Kita cek saja. Kamu bohong begini benar-benar bodoh. E-miliar? Pernah lihat 1 miliar? Tahu nggak 1 miliar itu berapa? Andi, jadi ini yang kamu maksud ibumu orang jujur? Bu, beberapa tahun tak jumpa. Kok kamu jadi begini? Aku dengar orang kota suka pakai kartu. Jadi uang tunaiku kuseret di kartu. Kalau kalian suka pakai tunai, tunai juga ada. Tunai juga. Nak menantuku, waktu aku datang, bawaan barangku banyak. Uangnya sedikit, 300 juta. Bu, banyak sekali uangnya. Dan cuma di tas rombeng. Sepanjang jalan, ibu bawa uang sebanyak ini dengan naik mobil. Nah, kamu nggak ngerti. Orang kota sekarang suka menilai dari penampilan. Ibu pakai baju begini, bawa tas dan tas karung. Pencuri dan perampok gak akan melirik ibu. Begitu naik mobil, ibu tinggal lempar tasnya ke lantai. Lalu tidur nyenyak. Gak ada yang perhatiin ibu. Bu, uang sebanyak ini dari mana? Ibu jual rumah dan tanah di kampung ya? Jangan, kalau rumahnya dijual, nanti ibu tinggal di mana? Cepat kembalikan uangnya dan beli kembali rumahnya. Kamu gak usah ikut campur. Uang ini untuk cucu ibu dan menantuku. Jangan harap kami akan membiayaimu dan tinggal di rumah kami. Anakmu sudah jadi menantu kami. Dia tinggal di sini ya sudah. Keluarga kami nggak mau punya ibu mertua yang ikut tinggal. Mertua, aku nggak perlu dibayar. Uang ini untuk anak-anak. Sudahlah, jaga ucapanmu. Kamu jangan pura-pura tak punya tempat tinggal untuk kasihan. Kamu kasih uang hasil jual rumah. Bukankah cuma mau manfaatin kebaikan Andi? Dengar ya, keluarga kami nggak butuh uangmu. Jangan harap bisa tinggal di rumah kami. Andi, waktu kita menikah dulu, nggak ada janji harus urus ibumu. Kamu lihat sendiri. Aku nggak bisa terima. Miskin ya miskin. Nggak punya uang ya nggak punya. Jual rumah buat kasih uang anak. Dasar sok-sokan. Nah, ini cuma uang kecil. Kalian gak usah dipikirin. Uang kecil? Bu, jangan sok kaya lagi dong. Aku anak ibu 28 tahun. Kok aku gak tahu ibu kayak begini? Nak, ibu beberapa tahun ini cari obat di gunung. Jadi dapat sedikit uang. Kamu kan gak pernah pulang. Jadi ibu belum sempat kasih tahu. Cari obat? Dapat berapa uang? Dengar ya, keluarga kami nggak berharap kamu bisa bantu apa-apa. Tapi jangan bohongi kami begini. Lihat, hadiah pertama untuk cucu, malah bohong. Kamu ini nenek kandungnya, nggak punya malu. Untung ayahku nggak di sini. Kalau dia di sini, pasti langsung diusir. Rina Wijaya, beraninya kamu ganggu ibuku? Rina, berani-beraninya kamu ganggu ibuku. Mama, itu nenekku. Sini, Raffi, panggil nenek. Halo, Nenek. Lama tak jumpa. Sudah besar sekali. Nenek siapkan hadiah untukmu. Wah, hadiahnya kayak payung kecil ya. Iya, payung. Ma, ini apa? Memangnya apa lagi? Jamur jelek dari ibumu. Ibuku dari pegunungan. Dia jago cari jamur. Jamur dari ibuku rasanya sangat istimewa. Di luar nggak ada yang jual. Anakku memang punya selera. Nenek, aku suka hadiah ini. Raffi suka hadiah ini ya. Nanti nenek datang lagi. Nanti nenek bawain banyak ya. Keluarga miskin memang. Ambil sampah malah dianggap harta. Dewi, ini bukan jamur biasa. Ini jamur sakti. Nanti jangan asal makan ya. Ini sangat berharga. Sekecil apapun nilainya puluhan juta. Omong kosongmu makin besar ya. Kamu bohongi anakmu sendiri. Anak laki-laki, cucu kandung. Nggak takut kena azab. Sekecil ini nilainya puluhan miliar. Kalau gitu, jamur jelek ini bukannya nilainya ratusan miliar.
Bu mertua, jamur sakti ini nilainya lebih dari ratusan miliar. Wah, banyak banget. Bisa beli banyak makanan enak. Iya, Raffi. Bawa tas ini, tukar uang di Bank Nusantara. Kalau mereka lihat jamur sakti ini, gak berani tipu kamu. Makasih, Nenek. Mak, mau apa? Jamur sakti segantungan ini beneran bisa ditukar. Cuma kamu dan anak bodohmu yang percaya. Kalau gitu tukar saja. Aku mau lihat saja. Nanti polisi apa akan menangkap kalian bertiga. Cukup! Kenapa tidak tahu diri? Sejak tadi ibu bicara ngawur. Demi harga diri ibu, berbohong pun sudah cukup. Tapi ibu sampai bohongi anak. Kalau Raffi percaya gimana? Memangnya begitu cara nenek? Kalau ibu masih tidak sadar, aku pesan tiket sekarang. Langsung ibu kirim pulang. Kak, ngapain sih? Kenapa ngomong gitu sama ibu? Baru dapat kabar dari kantor pusat grup Nusantara. Cepat hitung semua uang tunai. Siapkan 10 miliar, kirim ke kantor pusat. Pak Manajer, untuk apa uang sebanyak itu? Kamu tahu apa? Ratu Jamur Sakti, Bu Siti, sekarang ada di kota Samudra. Obat Nusantara sedang mencari dia sekuat tenaga. Begitu dapat hak eksklusif jamurnya, kita harus langsung bayar. Hitung dana, gerak cepat. Nak, kamu mau simpan uang. Keluargamu nggak ikut kamu. Nenek memberiku jamur sakti. Katanya bisa ditukar uang di Bank Nusantara. Nah, Om jelasin ya. Bank itu tempat simpan dan tarik uang. Kalau mau jual jamur sakti, harus ke pasar. Tapi nenekku bilang jamur ini bisa ditukar uang di Bank Nusantara. Nenekku nggak akan bohongin aku. Kamu salah dengar, Nak. Nenek bilangnya pasar. Jamur sakti itu cuman di pasar, baru bisa dijual. Pun, ini jamur sakti liar. Nak, siapa yang kasih ini? Ini dari nenek. Jangan-jangan Bu Siti. Jangan-jangan nenekmu Bu Siti. Semuanya, Bu Siti akan ke kota Samudra untuk acara sebulan cucunya. Ini kesempatan emas kita. Anda punya 2 hari untuk menemukan Bu Siti. Siapa yang bisa membujuk Bu Siti untuk menjual jamur sakti terbaiknya kepada Obat Nusantara, dia akan menjadi wakil presiden direktur grup Nusantara. Wah, aku bisa langsung sukses. Om, ini untukmu. Bisa kasih aku uangnya? Bisa. Tunggu ya. Aku ambilkan uangnya sekarang. Raffi, sini. Kok kamu main sembarangan? Tadi Mama nggak nemuin kamu. Mama panik. Aku bawa jamur dari nenek, lalu tukar jadi uang di bank. Kan sudah kubilang, antar Mama pulang. Kamu malah nggak setuju. Lihat anakmu sekarang. Jadi macam apa karena kamu? Nggak tahu kamu. Ngapain bohongin anak? Gini deh sekarang. Omong kosongmu sudah keterlaluan. Kita lihat saja di mana kamu selesaikan ini. Raffi ke bank. Paling-paling mereka bilang dia cuma main-main. Diusir dan pergi. Lalu kita, kalau kita orang dewasa percaya, bisa masuk penjara. Nggak tahu deh, apa niatmu sebenarnya. Raffi, sini. Sini sama nenek. Nenek tanya ya. Jamurnya sudah laku? Laku. Berapa hasilnya? Banyak sekali uangnya. Raffi belum pernah lihat uang sebanyak ini. Raffi, lihat, ibumu baru setengah hari di sini. Sudah mengajari anak berbohong. Yang baik-baiknya nggak dipelajari, malah yang buruk. Nanti kalau anak kita jadi jahat karena dia, gimana? Punya nenek seperti ini memalukan sekali. Aku beneran dapat uang. Nenek nggak bohong. Oke, aku mau lihat. Dapat berapa uangnya? Sini, biar aku lihat. Dasar bocah bohong. Ini cuma uangmu. Bilang sama tante, nenekmu kasih apa sampai kamu bantu dia bohong. Bu, walau bagaimanapun, jangan ajari Raffi bohong. Dia masih kecil. Nanti gimana aku mendidik anakku? Nenek, aku beneran nggak bohong. Raffi, sini. Nanti nenek buktikan ya. Andy, minta ibumu pergi saja. Aku takut anak kita jadi jahat karena dia. Keluar, harus keluar. Keluarga Wijaya takkan biarkan wanita yang suka bohong tinggal di sini dan merusak nama baik keluarga Wijaya. Bu, kalau gitu Bu. Ini rumah keluarga Wijaya. Saya datang antar uang.
saya manajer Bank Nusantara. Ini uang dari jamur liar. Karena jumlahnya besar, tidak praktis dibawa. Jadi, semua disimpan di kartu. Setiap kartu 50 miliar. 15 miliar. Jadi, keempat kartu ini jumlahnya 200 miliar? Bu, jamur jelek ini... Jamur ini benar-benar segitu. Kan ku bilang nenek gak bohong. Kalian gak percaya. Mereka bukan aktor yang kamu bayar cuma untuk pamer kan? Aku mau lihat apa kartu ini beneran ada uangnya. Gagal. Saldo tidak cukup. Kamu benar-benar penipu tua. Untung saja aku jeli. Nggak ketipu kamu. Bu, jangan ngawur dong. Kamu nggak bisa cari uang, ya sudah, malah nyewa aktor sebanyak ini. Dasar malu-maluin diri. Nggak mungkin. Biar saya cek. Halo, Pak Agus. Tadi saya suruh kamu transfer uang ke kartu. Uangnya mana? Kok belum ditransfer? Pak manajer, bank kita nggak punya uang sebanyak itu. Lihat kan? Nggak bisa pura-pura lagi kan? Bank Nusantara yang sebesar ini kok nggak punya uang? Nggak punya uang? Ya sudah, dasar munafik, menjijikkan. Kok bisa nggak punya uang? Bapak sendiri yang suruh semua uang tunai dikirim ke kantor pusat Nusantara. Katanya mau beli jamur sakti. Baru dapat kabar dari kantor pusat grup utama. Segera hitung semua uang tunai. Kumpulkan 10 miliar, kirim ke kantor pusat. Maaf ya, saya hubungi kantor pusat sekarang. Biar mereka kirim uangnya. Mohon jangan marah ya. Nggak apa-apa, kita tunggu sebentar saja. Baik. Maaf sudah merepotkan Anda. Masih bohong ya? Cepatnya! Sudahlah, dia anak Bu Siti. Jangan melawan dia. Saya cari uang dulu. Ku bilang enyah, nggak denger ya? Enyah! Dia! Enyah! Kamu sudah setua ini, masih saja berbuat seenaknya. Kamu nggak malu? Aku saja malu. Dengar ya, setelah acara, kamu pulang saja. Jangan bikin onar di sini. Kita sudah menyinggung orang besar. Kalau grup marah, kita nggak sanggup. Pak, cepat cari cara. Halo, cepat lapor ke pusat. Bilang kita sudah menemukan Ratu Jamur Sakti. Hendra Wijaya, apa kerjaanmu sebagai kepala pembelian? Sudah berapa lama? Kok masih belum ada kabar dari Bu Siti? Dengar ya, 2 hari. Kalau Bu Siti masih tak ditemukan, pekerjaanmu bisa bubar. Iya. Tapi Pak Kepala, Pak tahu kan kota Samudra sangat besar. Mencari satu orang itu tidak mudah. Mending Pak beri saya sedikit info lagi. Saya jamin, saya akan berjuang sekuat tenaga. Saya pasti akan menemukannya. Bu Siti itu selalu rendah hati dan misterius, jarang muncul di depan umum. Oh iya, hari ini dia datang ke kota Samudra dengan bus kota 102. Sekarang, saya kirimkan data penumpangnya. Kamu harus menemukan Bu Siti. Baik, iya. Tuan Muda Rizky, silakan masuk. Rizky. Biar saya kenalkan. Putra kepala anaknya, Rizky Pratama. Dia sengaja datang untuk acara Sebulan Bayi. Rina, aku datang menjengukmu. Kamu tetap cantik seperti dulu. Tante tetap muda seperti dulu. Aku langsung ke sini setelah turun pesawat. Tante tidak keberatan aku terlambat, kan? Aduh, Tuan Muda Rizky, ngomongnya ya. Kamu datang sudah menghargai keluarga Wijaya. Rina, lihat Tuan Muda Rizky, sopan sekali dan sangat bisa. Dulu kamu benar-benar buta, kok memilih pria sepertinya? Ma, ngomong apa sih? Andi juga baik sama aku. Hendra, cepat sini. Anak Pak Paman, Tuan Muda Rizky, datang. Ini siapa? Siapa yang membuang sampah di sini? Kok kamu di sini? Pak, ibuku datang untuk acara Sebulan Anak. Wah, Pak, selamat atas cucu baru Anda. Ini Tuan Muda Rizky, kan? Memang tampan sekali. Ayo, duduk, minum teh. Sini, silakan. Andy, di Obat Nusantara kita ada tamu VIP penting, Bu Siti. Dia di bus ini. Tolong lihat, mana Bu Siti di sini?
Ternyata Bu Siti dan ibuku naik bus antar kota yang sama. Ben, kamu nggak tahu ya, Tuan Muda Rizky ini setelah pulang dari luar negeri langsung diangkat jadi Direktur SDM di pabrik cabang obat Nusantara. Wah, hebat sekali. Masih muda-muda, sudah jadi Direktur SDM. Atau ribuan orang, jabatan sehebat itu. Hebat. Lihat saja menantuku yang payah ini, gak punya kerjaan yang beneran. Jangan ngomong begitu. Tuan Muda Rizky itu dia lulusan luar negeri. Sedangkan Andi nggak lulus kuliah. Bisa dapat kerjaan, bisa hidup sendiri. Itu sudah bagus. Kok bisa ngomong begitu soal menantunya sendiri? Meski gaji kakakku nggak banyak, tapi semua uangnya selama ini semua dikasih ke keluarga Wijaya. Diam, kamu gak berhak bicara. Dasar miskin. Kamu tahu apa? Gaji kakakmu cuma beberapa juta sebulan. Gak cukup buat beli perawatan. Katanya, anak harimau tetap harimau. Ibu Andi hanyalah petani dari pegunungan. Sedangkan Tuan Muda Rizky itu anak petinggi obat Nusantara. Anak yang dididik begini tentu saja beda langit dan bumi. Pak Mertua, jangan meremehkan petani. Kalau petani tidak bertani, maka orang kota makan apa? Yang paling terhormat adalah pekerja. Lagi pula, sekarang petani bertani, pendapatannya tak kalah dari orang kota. Wah, kamu benar-benar lancang. Upah sehari suamiku cukup buatmu bertani seumur hidup. Andy Saputra, jadi ini ibumu yang pahit ya. Sudah tua-tua, mulutnya tidak ada filter. Aku sungguh tak tahu, Rina hidup bersamamu, hidupnya seperti apa. Jadi petani itu bukan aib, tapi kamu kurang realistis. Sebagai ibu Andi, kamu tak bisa membantunya. Kami juga tak menyalahkanmu, tapi kamu selalu membuat. Apa itu baik? Jangan beri anak-anak teladan seperti ini. Lihat aku di grup Nusantara. Aku kepala pembelian lebih dari 20 tahun. Sekarang grup memberiku tugas penting lagi, yaitu mencari Bu Siti, Ratu Jamur Sakti. Kalau aku menemukan Bu Siti, karirku akan naik lebih tinggi. Apa aku sombong? Pak, ibuku dari desa. Dia kurang paham hal-hal seperti ini. Lihat saja dia datang dari jauh untuk menghadiri syukuran bulan pertama cucunya. Jangan ambil pusing dengan dia. Soal ini aku jadi marah. Dari jauh-jauh cuma bawa sekarung sampah. Coba lihat Tuan Muda Rizky. Arak, rokok, tehnya ratusan juta. Aduh Tante, itu uang kecil. Cuma uang kecil. Tante tenang saja. Jangan biarkan pengemis bau dari gunung itu membuat Tante sakit kan? Iya, Tuan Muda Rizky paling perhatian. Kamu benar-benar buta dulu ya. Tuan Muda Rizky yang baik-baik, kamu malah nggak pilih. Malah pilih si pecundang itu. Sudah berapa tahun menikah? Untuk keluarga kami, apa pernah kasih hadiah yang pantas? Bu, gajiku semua aku berikan pada Rina. Andy Saputra, apa maksudmu? Gajimu sebulan cuma beberapa juta, tak cukup untuk beli perawatan wajahku. Sekarang malah menyalahkanku ya? Bukan, Rina, bukan itu maksudku. Sudah, jangan ribut. Kalian nggak malu, aku malah malu. Tuan Muda Rizky masih di sini. Kita makan dulu saja. Masalahnya kita bahas setelah makan. Pak, saya tahu Bapak suka minum. Anggur Raffi ini saya sengaja bawa dari luar negeri untuk Bapak. Raffi, ini sang raja anggur merah. Wah, harus saya cicipi. Manis di mulut, harum dan tahan lama. Bagus. Wah, aku dengar kalian bicara dari dapur. Anggur sebotol ratusan juta. Anggur apa? Bu, biar aku tuangkan. Oleh-oleh dari Ibu Andi. Cepat makan. Itu. Apa ini? Oleh-oleh dari Ibu Andi. Ada masalahnya? Oleh-oleh. Cuma tumis jamur. Bukan makanan enak. Jangan reaksi berlebihan. Ini bukan jamur. Ini jamur sakti. Apa? Ini ternyata Raja Jamur Sakti. Jamur sakti liar terbaik. Kalian sia-siakan harta karun. Sia-siakan harta karun. Pak, apa Bapak salah lihat? Salah lihat? Ayahmu ini kepala bagian pembelian obat Nusantara. Aku tak mungkin salah lihat. Ini Ratu Jamur Sakti. Tahun lalu aku beruntung melihatnya di kantor direktur utama. Cuma sepotong kecilnya, nilainya ratusan juta. Apa? Sepotong kecil ini nilainya ratusan juta? Lebih dari itu. Ratu Jamur Sakti ini memperpanjang umur, menyembuhkan segala penyakit. Banyak orang terpandang yang bersaing untuk mendapatkannya. Dasar wanita boros. Kamu tega tumisnya. Kamu tumis berapa banyak? 5-6 kilo. Aku tumis semua. Aduh. Sakti 10 miliar. Kamu tumis semua. Dapat dari mana?
Jamur sakti 10 miliar. Kamu tulis semua. Dapat dari mana? Dibawa Ibu Andi. Gak mungkin. Dia cuma wanita kampung. Mana uangnya beli jamur sakti? Bu, dapat jamur ini dari mana? Semua ibu gali sendiri dari gunung. Kalau kamu suka, lain kali ibu bawa lebih banyak. Dari gunung? Dasar tak tahu malu. Kamu tahu berapa mahal jamur sakti liar ini? Ini bukan dari gunung yang bisa digali sembarangan. Pak, ayahku bilang Ratu Jamur Sakti juga datang ke kota Samudra naik bus. Coba pikir, apa mungkin mereka naik bus yang sama dan jamur ini dia yang curi? Jangan asal menuduh. Oh ya, hari ini dia naik bus kota 102 ke kota Samudra. Aku kirimkan data penumpangnya. Kamu harus menemukan Bu Siti. Bawa tiket bus ibumu. Oh. Sini, cepat lihat Pak Hendra. Ternyata bus yang sama. Mertuaku ini, tak kusangka kamu tega mencuri barang Ratu Jamur Sakti, Bu Siti. Bu Siti itu adalah tamu VIP terpenting di Obat Nusantara. Bahkan, presiden direktur kami harus sangat hormat padanya. Dengar ya, kamu sudah berulah. Kamu berulah besar. Kalian salah tuduh aku. Jamur ini aku gali sendiri dari gunung, bukan curian. Gak percaya? Ikut aku ke rumah, lihat saja. Aku dengar 2 hari ini di kampung kita muncul peternak jamur sakti besar. Jamurnya banyak grup berebut membelinya. Hanya hak eksklusif satu perusahaan saja. Nilainya ratusan ribu. Jadi, dia jadi orang terkaya di sana. Bu, jangan-jangan ibu pura-pura jadi peternak jamur sakti besar itu. Bu, kok ibu pura-pura jadi orang itu? Cepat kembalikan semua jamur ini. Aku nggak mau ibu kenapa-kenapa. Pak Dir, ini dari Bank Nusantara, jamur sakti liar dari keluarga Wijaya. Asli, ini memang Ratu Jamur Sakti. Jamur sakti liar Bu Siti. Cepat, segera kumpulkan semua orang. Kita ke keluarga Wijaya. Baik. Wah, banyak sekali jamur sakti. Ini dari ibuku untuk Raffi. Kita kembalikan sekarang. Ngapain dikembalikan? Ini dari mertua untuk keluarga Wijaya. Jadi ini milik kita. Ini dari mertuaku untuk pemulihanku. Apa urusanmu? Kalian tidak tahu malu. Ini kan dari ibuku untuk Raffi. Dewi, jangan rebutan. Cuma barang murahan. Duduk. Bu, sudah begini masih sok jaga muka. Nanti mereka datang menuntut. Ini namanya mencuri. Anakku, ini bukan curian. Ibu memang gali sendiri. Dasar tua bangka, masih berani sombong. Pura-pura jadi Ratu Jamur Sakti. Bu Siti, dia tamu kehormatan Obat Nusantara. Beraninya mencuri barangnya. Jalan, ikut aku ke pos satpam, jelaskan semuanya. Kamu nggak berhak tangkap ibuku. Andi Saputra. Dengar ya, aku dari pabrik cabang Obat Nusantara, Kapten Satpam. Aku berhak urus ini. Justru kamu. Dengar ya, menurut hukum, kamu anaknya. Kamu juga bisa kena imbasnya. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Satpam, ke keluarga Wijaya, tangkap pencuri. Juga aku bisa dapat jasa besar. Pak Faizal, Pak Dir kita akan datang ke pesta 1 bulan cucu anda dan memberi hadiah 1 miliar. Pak Dir sudah di jalan. Terima dengan baik ya. Apa? Pak Surya datang sendiri? Kok bisa? Tamu sehormat Pak Surya. Kok bisa datang ke rumah Wijaya? Kak, apa Pak Surya tahu si tua bangka ini mencuri lalu datang untuk menuntutnya? Bisa jadi. Cih, dasar sialan. Kamu mau celakai keluarga Wijaya. Satpam, bawa dia pergi. Nanti di pos satpam, jelaskan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu akan tahu rasa. Bawa pergi. Nah, ibu sungguh tidak mencuri ini. Ibu gali sendiri dari gunung. Sudah begini masih saja keras kepala. Dengarkan aku. Nanti di dalam akui saja. Aku percaya Pak Surya adalah orang yang bijak. Kenapa kamu gak percaya ibu? Aduh, kamu ini. Kalau kamu gak percaya ibu, nanti Pak Surya datang. Dia akan membuktikannya. Cih, masih saja Pak Surya. Memangnya kamu berani panggil nama Pak Surya? Siti Rahmawati, kulihat kamu ini sudah ketagihan berakting ya. Dengar ya, keluarga kami tidak akan ikut kamu masuk penjara. Faisal, cepat bawa dia pergi. Nanti kalau sampai ketemu Pak Surya, keluarga Wijaya bisa jadi tak akan bisa bersikap lama. Bawa pergi, bawa pergi. Ngapain masih bengong? Bawa pergi. Tuh, kalian mau apa? Mau apa? Aduh. Dewi, jangan takut. Tenang saja. Nanti mereka akan mengundang ibu kembali. Jangan banyak omong, bawa pergi.
Ibu. Pak Faisal, selamat keluarga Wijaya dapat generasi baru. Pak Surya, Anda kan pimpinan tertinggi grup. Hanya untuk hal sepele ini, Anda malah datang sendiri. Anda sungguh menghargai keluarga Wijaya. Yuk, ke ruang kerja, kita minum teh. Selesai, langsung naik. Baik. Silakan. Ayah. Kalian berdua masih mau selamatkan ibumu? Kalian berdua diam saja di sini. Nanti setelah aku naik, aku pasti membela ibu. Kalau tidak, aku tak akan bantu. Kalau kalian mampu, selamatkan ibu sendiri. Kami diam. Kak, aku mohon. Kamu harus selamatkan ibu. Jalan, diam saja di sini. Jalan. Pak Surya, tehnya. Pak Faisal, Anda beruntung sekali mendapatkan mertua yang sangat hebat dan juga menantu yang sangat luar biasa. Pak Surya, maksud Anda Tuan Muda Rizky kan? Tak kusangka rencana ganti menantuku juga diketahui Pak Surya. Pak Surya, aku dan Rina bersekolah bareng dari kecil. Hanya saja selama ini aku kuliah di luar negeri. Tak kusangka Anda masih ingat saya. Rizky, ayahmu kan kepala pabrik cabang obat Nusantara. Tentu saja saya ingat. Pak Surya, makan buahnya. Kok kamu yang membawanya? Jangan begitu Pak Surya. Rina kan lebih muda. Membawakan buah, membawakan teh. Itu kan wajar. Rina, saya dengar setelah melahirkan kamu mau bekerja. Sudah saya atur. Di Obat Nusantara. Apa kalian puas? Kenapa diam saja? Cepat berterima kasih pada Pak Surya. Makasih Pak Surya. Hal kecil saja. Kerabat yang marga Zhang itu kemana? Kerabat marga Chang? Gawat, Pak Surya mau menuntut saya. Pak Surya, maksud Anda si Siti itu? Apa dia melakukan sesuatu yang merugikan grup kita? Sebagai anggota grup, saya seharusnya membantu Anda menangkapnya. Pak Surya, yang Bapak maksud orang tua si Siti itu, apa dia ibu dari Andi Saputra? Benar, itu dia. Kok dia belum datang? Pak Surya, Bapak tidak tahu. Mertuaku itu, dia itu tidak bisa dipercaya. Iya. Dia mencuri jamur sakti VIP Group. Tapi kami sekeluarga sudah menangkapnya dan dikirim ke ruang interogasi. Apa? Ruang interogasi? Kalian tega mengirimnya ke ruang interogasi? Kalian... Pak Surya. Pak Surya. Pak Surya kelihatannya sangat marah. Sepertinya dia akan memarahi keluarga Wijaya. Gawat. Ternyata Pak Surya datang untuk menuntut. Ibu sialan Andi itu benar-benar menyusahkan keluarga Wijaya. Tidak bisa. Harus membuatnya putus hubungan dengan ibunya. Benar. Andi Saputra. Ini perjanjian putus hubungan. Cepat teken. Perjanjian putus hubungan? Aku takkan teken. Beraninya kamu melawan. Dengar ya, Pak Surya lagi cari orang tua si Siti. Itu ibumu yang mencuri. Kamu kena imbas, tak apa. Jangan hancurkan masa depan keluarga Wijaya. Pak Surya marah. Terus gimana ibuku? Andy, kamu masih bodoh. Dengar ya, kalaupun tak memikirkan keluarga Wijaya, paling tidak pikirkan anak kita yang baru lahir. Kamu mau masuk penjara sama ibumu, biar anak kita nggak... Sayang, kok kamu kesini? Banyak saja ibumu itu. Pak Surya telepon aku langsung. Tanya ibumu ada di sel kami nggak? Aku bilang iya. Pak Surya marah besar. Surat putus hubungan ini cepat teken sekarang. Kalau enggak, kita cerai. Sayang, aku mohon. Tolong samakan ibuku. Aku gak bisa biarin dia. Di depan Pak Surya, aku bukan apa-apa. Memangnya aku bisa apa? Dengar ya, aku nggak akan tekan suratnya. Aku mau selamatkan ibuku. Kak! Jaga mereka berdua. Setelah si tua bangka itu divonis, kita berdua cerai sama mereka. Biar keluarga kita nggak kena imbas. Oke. Sayang. Menyerah hukumnya ringan. Menentang hukumnya berat. Sudah di sini, jangan lagi membantah. Menyerahkan apa? Semua jamur itu milikku. Justru kamu, Faisal. Kamu cuma sapam. Beraninya kamu menginterogasiku. Sudah pikirkan akibatnya.
Aku ini memang gak sekolah, tapi aku tahu hukum. Kamu cuma pencuri. Berani bicara akibat. Dengar ya, kalau hari ini aku patahkan kakimu, aku takkan kena apa-apa. Koba saja. Sudah mengaku, dasar keras kepala. Kenapa? Kamu ini menantunya, mau interogasi sendiri mertuanya. Kalau gitu, interogasi saja. Aku di luar. Aku tunggu hasil. Saran aku, cepat tanda tangani surat pengakuannya. Aku anggap kamu mertuaku, jadi aku beri kamu muka. Jangan nggak tahu diri. Beraninya kamu bicara begitu? Kamu cuma wanita desa dari gunung. Memangnya aku takut apa? Aku panggil kamu mertua. Itu sudah meringankanmu. Kamu pikir kamu siapa? Cepat tanda tangani ini. Kalau enggak, nanti malam pas aku pulang, siapa tahu akan kulakukan apa pada putrimu. Rudy! Berani sentuh Dewi, kamu habis. Menyesal sekarang, terlambat. Gak mau tanda tangan ya, biar aku yang tekenin. Lepaskan aku. Keke. Gawat. Ngapain panik-panik? Pak Surya datang. Apa? Pak Surya datang? Ngapain bengong? Cepat sambut. Pak Surya, kenapa Bapak datang sendiri? Hal sepele, ini kami yang urus saja. Pak Surya, wanita kampung ini, dia mencuri jamur sakti VIP obat Nusantara. Saya sedang interogasi dia untuk Bapak. Dia keras kepala, dia nggak mau mengaku. Tenang saja Pak, nanti saya akan pakai cara yang perlu. Saya jamin akan membuka mulutnya. Rudy, kamu ini mencari mati. Dasar tua bangka, masih saja naur. Lihat saja, akan kuhancurkan mulutmu. Kenapa direktur utama memukul saya? Kamu tahu siapa dia? Dia kan cuma ibu pecundang Andi Saputra. Jangan lancang pada Bu Siti. Bu Siti? Dia ini dari grup Nusantara, tamu VIP penting. Dia yang dicari-cari oleh semua keluarga dan konglomerat. Bu Siti, Ratu Jamur Sakti. Bu Siti, kok bisa? Penawang! Bu Siti, maaf terlambat. Baguslah terlambat. Biar saya lihat jelas. Kalian orang kota. Dan Sapam ini betapa sombongnya. Saya yang salah urus. Maaf. Bu Siti, bukan. Tua, saya paman dari menantu Anda. Ampuni saya ya. Saya tak punya mertua sepertimu. Adi, waktu kamu mau saya mati, kenapa tak tahu saya mertuamu? Bu, aku buta. Aku tak tahu diri. Aku tak sadar. Anda Ratu Jamur Sakti, Bu Siti. Jangan panggil aku ibu. Bukannya tadi kamu suruh aku teken surat pengakuan? Suruh putriku teken surat putus hubungan. Bu, aku salah. Aku tahu salahku. Sekarang baru menyesal. Tadi kamu bilang takkan melepaskan putriku. Aku, itu omong kosong. Demi putri Anda, beri aku kesempatan lagi. Aku janji, aku pasti akan baik pada Dewi. Sekarang baru menyesal. Aku hanya punya satu putri kesayangan. Aku jatuh kalau di atas kepala. Takut meleleh kalau di tangan. Beraninya kamu pukul dia. Kamu binatang. Bu Siti, memukul orang seperti ini hanya akan kotori tangan Anda. Biar saya. Pak Surya. Bu Siti. Siapkan surat cerai. Aku takkan biarkan putriku hidup lagi dengan orang seperti ini. Baik, Bu Siti. Betua. Bukannya kamu jago memaksa orang? Kalau hari ini tak ditandatangani, jangan harap bisa pergi.
Surya. Waduh, tamat. Sekarang benar-benar tamat. Siapa sangka ibu kampung Dewi itu ternyata Ratu Jamur Sakti, Bu Siti. Kak Rina, jangan sampai menyinggung Bu Siti. Keluarga Wijaya tak bisa melawannya. Bu Siti, Kepala Pabrik Cabang Bambang Pratama, ingin sebelum lewang hak eksklusif Ratu Jamur Sakti, mengadakan forum teknis Ratu Jamur Sakti. Beliau ingin mengundang Ibu. Bambang Pratama. Oh ya, Ayah Rizky Pratama. Ibu kenal beliau? Bilang padanya, aku akan datang. Suruh dia bawa anaknya. Baik. Sudah lama ya. Ibu nggak apa-apa kan? Kita berdua. Bahkan ruang interogasi, kita nggak bisa masuk. Gimana kalau aku balik lagi minta tolong Ayah Rina? Jangan deh, keluarga mertuamu itu nggak menindas kita sudah bagus. Aku lihat berita di HP, Obat Nusantara akan adakan forum teknis. Bu Siti, Ratu Jamur Sakti mungkin hadir. Kita ke sana, minta Bu Siti memaafkan Ibu. Mungkin Ibu masih ada harapan. Ya, terpaksa begitu. Aku tahu, anak-anakku ini nggak akan tinggalin aku. Sayang, aku tutup dulu ya. Buta ya, jalan dah lihat-lihat. Pak Slamet. Ini kan dari desa Gunung Mostari, Siti Rahmawati. Kamu juga ke kota. Pak Slamet, tadi kamu mangga lampu merah, hampir nabrak aku. Enggak kena kan? Kenapa teman desa? Dengar nada suaramu, mau menangkap aku ya? Gak lihat ini di mana? Kamu pikir ini desa terpencil? Ini kota utama. Dasar miskin. Mau tangkap aku? Tadi kamu melanggar lampu. Harusnya turun dan minta maaf. Aku minta maaf? Kamu mikir apa? Dengar ya, sekarang aku ahli budidaya pabrik obat utama Nusantara. Aku minta maaf. Memangnya kenapa? Kamu masih seperti dulu. Sombong dan arogan. Orang sepertimu disebut ahli. Dasar pengemis. Kamu cari gara-gara ya? Oh, cuma mau uang kan? Cukup? Halo? Pak Bambang. Apa? Ratu Jamur Sakti, Bu Siti, hari ini mau datang ke forum kita. Baik. Aku langsung ke sana. Lihat apa? Cepatnya! Aku mau menemui orang besar hari ini. Aku takkan meladenimu. Lain kali, jangan sampai kulihat lagi. Orang sepertimu, mana pantas ikut forum? Bu, Ibu sudah keluar? Bu, Ibu nggak apa-apa. Bu, kok Ibu bisa keluar? Apa mertuaku yang membebaskan Ibu? Dia mana mungkin begitu baik. Dewi, cepat cerai dari Rudi Santoso. Orang sampah sepertinya, nggak pantas jadi suamimu. Bu, apa mereka memukul Ibu di dalam? Aduh, dia belum berani. Surya Wijaya sudah menjelaskannya. Pak Surya nggak akan meladenimu. Benar juga. Orang besar seperti dia sudah pasti sibuk. Mana mungkin meladeni petani seperti Ibu? Tapi aku rasa kita berdua harus minta maaf pada Bu Siti. Biar aku tenang. Bu, untuk menghindari Obat Nusantara mau balas dendam, ikut kami ke forum. Minta maaf pada Bu Siti. Bu Siti kan dari kampung kita. Dia pasti akan mempertimbangkan kita sesama warga dan memaafkan Ibu. Forum? Siti? Andy, Dewi, sebenarnya Ibu itu... Bu Siti, forumnya sudah siap. Saya sudah kirim orang menjemput Ibu. Nggak usah, saya pergi sendiri saja. Pak Surya benar-benar menyerahkan konferensi budidaya jamur sakti sepenuhnya untuk Bapak. Aku, kepala pabrik ini di peternakan herbal tradisional, sudah berjuang puluhan tahun. Jasa saya tak ternilai. Sekarang, saatnya obat Nusantara untuk naik ke level berikutnya. Tentu saja, aku harus turun tangan sendiri. Lagi pula, katanya Pak Surya bilang, Bu Siti memilihmu sendiri. Bu Siti memilihku sendiri. Wajar. Sebagai lulusan S3 dari Universitas Internasional Amerika, tentu saja aku pantas agar Bu Siti perhatikan aku. Iya, saat bertemu Bu Siti, haruslah selalu hormat. Kalau kita bisa mewakili obat Nusantara, dan Bu Siti menandatangani hak eksklusif Jamur Sakti, wakil dirut perusahaan pasti akan jadi aku. Pak, nanti di obat Nusantara, bukankah kita akan jadi di bawah satu orang, di atas ribuan orang? Aduh, hak eksklusif Bu Siti untuk Jamur Sakti Liar sangat penting. Banyak konglomerat dan keluarga terpandang berlomba-lomba untuk kesempatan ini. Ini kesempatan. Ingat baik-baik, di depan Bu Siti
harus membuat kesan baik. Pak, urusan anak tenang saja. Kalau kali ini berhasil, keluarga Pratama kita, bukankah kita akan terbang tinggi? Bu, inilah tempat forum Bu Siti. Dewi pulang dulu jaga anak. Aku temani ibu masuk. Andy, kamu masuk dulu. Ibu mau telepon dulu. Baik. Halo, Rizky. Saya sudah sampai di tempat forum. Pak, tolong tunjukkan undangannya. Undangan? Halo, Bu Siti? Apa? Sudah di bawah? Baik. Saya turun sekarang. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Pak Sapam, Bu. kami diundang Pak Surya. Tidak perlu undangan. Wah, Siti Rahmawati. Hebat juga omongannya. Hei, uang dari kecelakaan tadi kurang ya? Hah? Sampai ke sini pun kamu mengejar. Bu, kapan ibu belajar cari uang dengan cara gitu? Aduh, dia mau fitnahku. Pak Slamet, kalau bicara sama aku harus sopan. Kamu suruh aku hormatin kamu. Kamu suruh aku, seorang ahli pertanian, hormatin kamu, orang kampung. Benar kan? Jangan ganggu ibuku. Hah? Lepaskan. Siapa ini? Beraninya bikin onar. Diomat Nusantara, putra kepala pabrik cabang datang. Ada apa ini? Mereka berdua tanpa undangan, malah berani mukul. Oh, jadi begini. Ternyata kerabat miskin Rina. Kalian mau apa sini? Ini forum Jamur Sakti. Yang hadir di sini semua ahli dan profesor. Apa hak kalian ke sini? Kalian salah tempat. Kami kesini mencari Bu Siti. Orang besar seperti Bu Siti, memangnya bisa kalian temui sesukanya? Kami yang mau bertemu Bu Siti saja sulit sekali. Apalagi kalian. Sudah jelas, kalian tidak diterima di sini. Demi Rina, aku tak mau main tangan. Sekarang, cepat tanya. Bu, gimana kalau tunggu forumnya selesai, baru kita cari Bu Siti lagi? Rizky Pratama, kamu sekarang belum pantas bicara denganku. Cepat suruh ayahmu turun sambut aku. Kalau aku pergi, kalian takkan sanggup tanggung jawabnya. Aku gak pantas. Aku ini anak kepala pabrik cabang. Aku gak pantas bicara sama nenek tua ini. Hei, Siti Rahmawati, dasar sok-sokan. Cuma kamu mau panggil ayahku turun. Memangnya kamu siapa? Masih mau ketemu kepala pabrik kami? Memangnya jabatan kepala pabrik itu tinggi. Bahkan Surya Wijaya dari Obat Nusantara saat bertemu aku juga harus sopan. Aduh, elevator sialan ini kenapa? Udahlah, naik tangga saja. Hebat, kamu hebat banget. Pak Surya, orang sebesar itu, bahkan ayahku pun harus hormat padanya. Kamu berani panggil namanya, benar-benar tidak tahu diri. Siti Rahmawati, mengingat kita dari daerah yang sama, aku beri nasihat. Jangan sampai kamu salah langkah karena tua. Pak Surya itu harganya ratusan miliar. Memangnya kau, seorang petani, berani menyebutnya? Bu, Pak Surya itu, kita harus menghormatinya. Kalau bukan karena dia memaafkan ibu tak akan bebas. Nggak usah buang waktu sama dia. Dia cuma petani kampung. Mana mungkin dia tahu perbedaan dia dengan ahli dan profesor. Iya kan? Hey Andy, aku ini sebenarnya sangat baik hati. Aku pinjamkan uang. Bawa ibumu ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Nggak butuh uangmu. Kamu ini cowok manja yang hidup dari istri. Masa nggak mau? Padahal kamu selama ini makan dari Rina, tinggal dari Rina. Kenapa nggak malu-malu? Malah sama aku kok sok suci. Rizky, kita tak punya dendam. Beraninya kamu bicara begitu. Benar, kita tak punya dendam. Tapi Rina, dia wanita incaranku. Aku sarankan cepat pulang dan cerai darinya. Lagi pula, kamu nggak pantas buat dia. Ternyata cuma cowok manja. Memangnya kamu berani bandingin sama tuan muda kami? Memangnya kenapa? Dasar pekundang, berani melawanku ya? Lepaskan aku! Memangnya kamu berani pukulku? Lihat saja, ini tempat apa? Dasar pecundang. Kalau bukan demi Rina, aku malas mengadenimu. Oh iya, tadi Rina telepon aku. Dia memohon padaku untuk carikan kamu kerja. Awalnya, karena demi Rina, aku setuju. Tapi sekarang aku menyesal. Karena kamu tidak pantas. Rizky Pratama, kamu keterlaluan. Iya, aku memang menindasmu. Terus kenapa? Mau cari kerja ya? Jangan sombong. Kalau aku lagi senang, mungkin aku suruh ayahku carikan kamu kerja jadi satpam.
Cepatlah, mohon pada Tuan Muda Rizky. Nak, kalau ketemu orang tak sopan, pukul saja. Ibu akan belain kamu. Aduh, Bu, jangan sombong lagi ya. Dia Rizky Pratama, anak kepala pabrik cabang utama. Keluarga Wijaya pun tak berani melawan. Kita pergi saja. Aduh, Nak, sebenarnya Ibu... Bu Siti itu orang penting di grup, juga tamu VIP grup kita. Kalau pelayanannya buruk, nanti Pak Surya marah. Aku nggak sanggup. Aku harus lebih cepat. Nak, sebenarnya Mama... Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu itu tamu VIP grup Nusantara kita, Bu Siti ya? Nenek tua, kamu benar-benar gak tahu malu ya. Bu Siti itu, dia itu dewa dalam dunia pertanian. Setiap jamu sakti yang dia temukan dan budidayakan, nilainya ratusan miliar. Memangnya kamu, seorang petani kampungan, bisa dibandingkan? Katanya, jamur sakti Bu Siti sudah masuk koleksi obat berharga negara. Jamur Bu Siti itu sulit didapat. Aku dengar ada keluarga terpandang yang menawar ratusan juta per biji. Aku sehebat itu. Kenapa aku nggak tahu? Acting. Lanjut acting. Aku tahu kamu. Kamu cuma kerabat miskin Rina. Benar-benar nggak tahu malu. Semuanya. Dia ini bukan cuma pura-pura jadi Bu Siti, tapi juga mencuri jamur sakti liar Bu Siti. Dia itu pencuri. Nenek tua ini nekat sekali. Berani curi jamur Bu Siti. Karimaki. Hei, nenek tua. Aku kira kamu cuma petani kampungan bodoh. Cuma hidup dari sayur-sayuran. Nggak nyangka kamu nekat sekali. Berani-beraninya curi milik Bu Siti. Pencuri ini kok bisa masuk ke sini? Benar-benar memalukan. Memalukan sekali. Cepat tangkap dia. Biar Bu Siti yang hukum dia. Kau dengar? Kalian tak diterima di sini. Cepatnya! Mau aku panggil satpam untuk usir kalian? Tuan Muda Rizky, kita sangat sabar, makanya tak lapor polisi. Sebagai teman, aku beri nasihat. Tak punya kemampuan itu tak masalah. Yang bahaya itu tak tahu diri. Bu, ayo pergi. Kalau enggak, nggak bisa pergi lagi. Aduh, Nak. Tenang saja. Mereka sekarang belum berhak mengusir kita. Kalaupun ayahnya di depanku, dia juga harus hormat dan sajikan teh untukku. Bu, jangan ngomong ngawur lagi ya. Dia itu anak kepala pabrik, bukan orang kecil seperti kita yang bisa kita menyinggung. Ayo. Dasar tua bangka yang gak bisa diajak. Masih berhayal ayahku sajikan teh untukmu, ha? Lain kali bicara, pakai otakmu. Ayahku kepala pabrik, dan kamu cuma petani kampung. Ikut-ikutan ayahku saja, kamu pun tak pantas. Masih berhayal ayahku sajikan teh untukmu. Benar-benar otakmu sudah rusak, hadirin. Biar aku jujur, ayahku diperintah Pak Surya untuk mengundang Bu Siti ke forum kita. Tujuannya untuk berunding dengan Bu Siti soal hak eksklusif jamur sakti liar. Kalau kerjasamanya berhasil, ayahku akan menjadi pahlawan obat Nusantara. Juga akan dipromosikan jadi Wakil Presiden Direktur Grup Nusantara. Wakil Presiden Direktur Grup Nusantara. Selamat Tuan Muda Rizky. Ayahmu akan jadi Wakil Presiden Direktur Grup. Itu sudah pasti. Tuan Muda Rizky, saya sudah lama ikut ayahmu. Kalau dia jadi Wakil Presiden Direktur, jangan lupa bantu saya ya. Tenang saja. Iya. Kami yang ikut Pak Bambang dari awal, Pak Bambang akan jadi Wakil Presiden Direktur. Berarti kita semua juga akan ikut senang. Betul. Sudah, tenang saja. Kita kan keluarga. Yang perlu diurus akan saya bilang ke ayah. Nanti saat Bu Siti datang, tolong semuanya bantu pujikan ayah saya. Tenang saja Tuan Muda, biar saya yang urus. Pasti. Tuan Muda Rizky kan hebat. Saya yakin Bu Siti pasti akan menyerahkan haknya pada Anda. Kalau Pak Bambang jadi Wakil Presiden Direktur, maka Tuan Muda, Anda kan akan jadi kepala pabrik baru kami. Soal hak jual jamur sakti liar, kamu jangan harap kalian akan dapat. Kamu, Tuan Muda Rizky kami, itu kan talenta hebat dari luar negeri. Bu Siti pasti akan melihatnya. Cukup! Jangan buang waktu dengan orang rendahan. Dia cuma petani kampung. Mana mungkin dia tahu tujuan Bu Siti. Lagi pula, anaknya cuma pengecut yang hidup dari istri. Tentu saja dia tak suka lihat orang lain lebih baik. Iya kan? Andy Saputra, kamu pulang saja. Ceraikan Rina.
Mungkin kalau aku senang, akan kuberi kau pekerjaan. Oh iya, aku ini sifatnya baik. Sekarang, kuberi kau kesempatan. Asal kau berlutut dan sujud minta maaf, aku, calon kepala pabrik, akan kuberi kau pekerjaan jadi penjaga gerbang. Bocah manis, cepat berlutut dan bersyukur. Oh, kamu mungkin tidak tahu, pekerjaan di pabrik obat Nusantara itu banyak orang berebut, tapi takkan dapat. Kalian kurang ajar. Bu, abaikan saja. Ayo pergi. Hei, pergi? Mau kemana? Kalian sudah menyinggung Tuan Muda Rizky. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Kalian orang kota cuma bisa sombong karena ada atasan. Kamu saja belum jadi wakil kepala pabrik cabang obat Nusantara. Sudah lupa diri. Dasar lancang. Nenek tua. Dengar ya. Tuan Muda Rizky menyuruh berlutut. Itu kesempatan untuk anakmu. Jangan sentuh aku. Nenek tua, beraninya kau pukul aku. Nenek tua, beraninya kau main tangan di tepakku. Hah? Siti Rahmawati, kau cari masalah ya? Awas kau, aku telepon orang sekarang juga. Kalian telepon? Aku juga. Jangan kira aku nggak kenal siapa-siapa. Halo? Pak Surya? Ada apa dengan kalian? Soal hak jual jamur sakti liar, kalian nggak mau lagi ya? Cepat, suruh Bambang Pratama ke sini. Halo, Pak Surya, Bambang Pratama. Bu Siti adalah VIP terpenting kita. Kalau kamu meremehkannya, jangan harap jadi kepala pabrik lagi. Aku beri kau 1 menit. Cepat kembali dan sambut dia. Harus lebih cepat. Oh, Bambang Pratama ini kerjaannya. Bu Siti itu VIP terpenting kita. Kalau sampai membuatnya marah, maka hak eksklusif ini bisa-bisa gugur. Gak bisa, aku harus ke sana sendiri. Dia? Apa dia sehebat itu? Dia cuma wanita kampung. Memangnya bisa apa? Dia cuma mengancam. Rizky Pratama, sebelum ayahmu turun, cepat berlutut dan minta maaf pada anakku. Kalau aku benar-benar marah nanti, akibatnya kau takkan sanggup. Siti Rahmawati, maksudmu aku harus berlutut minta maaf? Lagi pula, kalau aku membuatmu tidak senang, akibatnya aku, putra kepala pabrik, takkan sanggup. Itu maksudmu? Hah? Pantas anak luar negeri, paham juga. Dasar sombong. Ayahku kepala pabrik, segera jadi wakil direktur. Kau suruh aku berlutut? Dasar gila. Otakmu sudah gila ya. Andy, mengingat aku dan ibumu dari kampung yang sama, aku beri nasihat baik. Mumpung masih pagi, cepat bawa ibumu ke rumah sakit. Antre, dapatkan nomor spesialis. Harus cari spesialis. Periksa ibumu. Apa gangguan pikirannya itu masih bisa diobati atau tidak. Oh iya ya, kalau kamu nggak punya uang, paman bisa pinjami sedikit. 200.000. Cukup buat antre spesialis. Bu, jangan ngawur lagi. Rizky Pratama itu ayahnya kepala pabrik. Dia atur ribuan orang. Kamu suruh dia, mana mungkin dia berlutut padaku. Aku tidak ngawur. Bu, jangan keras kepala lagi ya. Kita dari desa. Nggak bisa melawan orang-orang berkuasa. Bu, dengarkan aku ya. Ikut aku ke rumah sakit, kita periksa. Aduh, aku nggak sakit. Ngapain ke rumah sakit? Nak, tenang saja. Nanti kalau Bambang Pratama datang, dia pasti akan minta maaf pada ibu. Bu, kamu sakit parah ya. Masih mengira dirimu Bu Siti ya. Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Aduh, nak, aku beneran. Oke, mau ikut gak? Gak mau ya? Oke, aku pergi. Acara syukuran ini masih banyak urusan. Aku gak sempat ikut ngawur sama kamu. Nah. Dasar tua bangka. Siapa suruh kamu pergi? Anakmu sudah pergi. Jadi tinggal kamu berlutut minta maaf padaku. Minggir. Minggir. Nggak mau. Beraninya mukul aku.
Dasar Siti Rahmawati, beraninya mukul Tuan Muda Rizky ya? Kamu mati! Tuan Muda Rizky, tenanglah. Meskipun kami dari kampung yang sama, tapi wanita ini sudah lama aku benci. Biar saya yang urus. Saya jamin Anda akan puas. Baik, tua bangka ini, karena dia masih keras kepala. Kalau begitu, ajari dia pelajaran. Baik. Siti Rahmawati, apa harus cari masalah? Malah dengan Tuan Muda Rizky, ya? Hari ini, saudara sekampungmu ini akan memberimu pelajaran. Biar kau tahu kenapa bunga bisa semerah ini. Serang! Hentikan. Berhenti! Habislah kau, ayahku datang. Pak Bambang. Kenapa Bapak datang? Tadinya aku pikir kau akan berlutut memohon. Sekarang ayahku datang. Sudah terlambat untuk kau sujud. Oh ya? Aku tak percaya. Dasar tidak tahu diri. Ngapain sok-sokan? Rizky, ada apa? Ayah, nenek tua ini tidak tahu diri. Berani-beraninya pura-pura jadi Bu Siti. Dia bahkan berani menyuruh ayah turun. Menurutku, dia sengaja mau merusak forum ini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya menyuruhku turun menjemputmu. Beraninya kamu. Beraninya pura-pura jadi Bu Siti. Rizky, ini acara untuk Bu Siti. Acara forum yang penting. Kok orang sembarangan bisa masuk? Kalau Bu Siti jadi tidak senang, jangan bilang kau tak sanggup. Bahkan aku, kepala pabrik, buang sampah ini. Usir dia. Baik. Bambang Pratama. Kau, kepala pabrik obat Nusantara, kok lebih bodoh dari anakmu? Ulangi lagi! Bodoh! Obat Nusantara benar-benar buta mengangkat orang sepertimu jadi kepala pabrik. Bu Siti seharusnya sudah datang. Melihat ada yang pura-pura jadi dia, membuat onar di sini. Makanya tak berani muncul. Cepat usir dia dari sini! Bersihkan ruangan ini. Baik, Pak. Akan ku buat si nenek lancang ini tahu akibatnya melawan kami. Gak dengar ya? Patahkan kakinya. Buang dia keluar. Siap, Tuan Muda. Tenang saja. Wanita ini... bukan. Si nenek tua ini akan ku buat dia jera. Serang. Bambang Pratama, kamu yakin mau mereka melakukannya? Kamu siapa? Berani mengancamku? Betul, berani mengancam ayahku. Bukan cuma mengancammu, aku juga berani memukulmu. Hah? Aku gak ngerti. Kalian orang kota, kok otaknya gak peka ya? Sama, anakmu bodoh. Kamu lebih bodoh dari anak. Siti Rahmawati, kamu cari mati. Beraninya kamu memukul ayahku. Beraninya kamu memukulku. Kenapa? Tadi aku pukulnya ringan. Nggak sakit ya? Kalau gitu, ku kasih satu lagi. Biar kamu jerah. Nenek tua, berani mukul aku 2 kali. Hari ini. Bapak Pratama. Dasar bodoh. Buka mata besar-besar. Siapa aku sebenarnya? Pikirkan baik-baik. Mau menyerang atau berlutut minta maaf? Jangan nyawur. Berani pukul ayahku. Beraninya kamu. Ngapain diam saja? Serang. Benar, habisi dia. Berani? Kenapa aku berani menghajar Bambang? Coba pikirkan. Siapa aku sebenarnya? Jangan-jangan dia orang besar. Kalau tidak, mana berani menyerang Pak Bambang? Berani sentuh aku, tunggu saja dipecat oleh grup. Tama, aku tadinya mau memaafkanmu, tapi kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku tak memaafkanmu. Tunggu saja dipecat oleh grup. Dipecat? Nenek tua mau memecatku? Aku, Bambang Pratama,
kepala pabrik cabang obat Nusantara. Aku di Obat Nusantara sudah tahun suplai bahan obat. Bisa dibilang, tanpa aku, Obat Nusantara ini akan... Bahkan Pak Surya, dia pun tak berani memecatku. Kamu, memangnya kamu siapa? Aku pukul tahu hari ini. Lihat saja siapa berani. Kau! Memangnya kau siapa? Brengsek, Bambang Pratama. Siapa yang memberimu nyali untuk menyerang Bu Siti? Pak, Bu Siti mungkin melihat dari jauh. Kalau Bapak main tangan, citramu akan rusak. Ayahku sebentar lagi akan jadi wakil dirut Obat Nusantara. Saran aku, cepat berlutut minta maaf pada ayahku. Bisa jadi, kamu masih bisa selamat. Rizky, jangan sombong. Meskipun posisi wakil dirut ini sudah pasti, tapi tidak perlu mengatakan pada orang bodoh ini, si nenek. Pasti? Bambang Pratama, kamu salah pikir. Pak Surya selalu sopan. Asal aku bilang padanya, dia takkan pernah memajukan orang sombong sepertimu menjadi wakil dirut. Nenek Tur, apa maksudmu? Kamu pikir Pak Surya akan dengar saranmu untuk memecat ayahku? Dasar rendahan. Kamu pikir kamu Bu Siti? Kalau aku katakan you? Kalau kamu memang Bu Siti, aku ini Pak Surya. Kalau kamu memang Bu Siti, kenapa anakmu yang payah itu selama ini nggak punya kerjaan yang pantas? Dia itu kerabat miskin keluarga Wijaya. Iya. Dia itu kerabat miskin keluarga Wijaya. Dia bukan cuma miskin, dia juga suka main curang. Iya, tadi siang dia sudah cari masalah sama aku. Dia menipu uangku banyak. Bagus! Main curang sampai berani ke Bambang Pratama. Kamu pikir bisa kabur? Sapam, hajar mulutnya sampai hancur, biar kamu cerah. Berani! Lepaskan! Hentikan! Berhenti! Kalian sudah berbuat apa? Pak Surya, kenapa Bapak kesini? Kalau aku tidak datang, grup kita sudah tamat. Apa otakmu sudah rusak? Bapak, kenapa Bapak marahi saya? Aku bukan cuma marahin kamu, aku juga mau hajar kamu. Bu Siti. Maaf, saya terlambat. Bu Siti? Bu Siti? Mana mungkin dia Bu Siti? Gak mungkin. Dia gak mungkin Bu Siti. Bu Siti. Orang-orang saya kurang ajar, membuat ibu marah. Mohon ibu hukum mereka. Ibu Andi, ternyata Bu Siti. Aku tamat, sudah tamat. Bu Siti, mereka ini buta, membuat ibu marah. Maaf, saya terlambat. Pak Surya, Anda tak perlu minta maaf. Justru membuatku sadar, hak eksklusif Jamur Sakti ini akan bekerjasama dengan perusahaan seperti apa. Bu Siti, mohon beri saya kesempatan lagi. Grup perusahaan kalian ini sangat mengecewakan. Sekedar kepala pabrik cabang berani begitu sombong. Anaknya pun berani sombong. Ahli pertanian pun berani menggonggong. Saya sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan Obat Nusantara. Brengsek! Cepat minta maaf pada Bu Siti. Bu Siti, saya salah menilai. Tolong jangan ambil hati. Saya tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ampuni saya. Sekarang baru sadar. Bukannya kamu bilang, tanpa kamu, pabrik Obat Nusantara akan lumpuh. Saya, Bambang Pratama, Kepala Pabrik Cabang Obat Nusantara. Saya di Obat Nusantara sudah puluhan tahun suplai bahan obat. Tanpa saya, Obat Nusantara ini pasti akan lumpuh. Bu Siti, saya hanya omong kosong. Tolong jangan ambil hati. Pak, kok bisa? Kita semua salah. Jangan-jangan Pak Surya yang salah? Dia kan kerabat miskin, Rina. Ibu petani Andi, kok bisa dia Bu Siti? Pak! Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mempertanyakan saya. Dia itu cuma orang kampung. Gak mungkin dia Bu Siti. Diam kamu, dasar brengsek. Ini semua gara-gara kamu. Aku seharusnya bisa naik jabatan jadi wakil presiden direktur. Karena kamu yang bodoh ini, keluarga Pratama, kita hancur. Minggir sana.
Wakil Presiden Direktur. Kau ini juga takkan jadi kepala pabrik lagi. Pak Surya, jangan. Pak Surya, jangan. Ampuni saya. Tolong beri saya kesempatan lagi untuk bertobat. Tak mematahkan kakimu, sudah saya berbaik hati. Pak Surya, saya tidak terlibat. Oh, dia. Itu ide si brengsek ini. Bukan. Makanya salah paham, Bu Siti. Ya, semua salahnya. Kami difitnah. Bu Siti, saya minta maaf. Tolong ampuni saya. Warga, bukan. Kakak, mengingat kita dari kampung yang sama, ampuni saya. Pak Slamet, sekarang baru mengaku kita warga. Bukannya tadi kamu bilang saya itu penjahat. Saya mulut saya. Saya buta. Saya sombong. Kakakku yang baik. Saya salah. Pak Surya, para ahli di grup Anda ini kemampuannya terlalu hebat. Sayang kalau hanya jadi teknisi. Mending jadikan mereka penjaga gerbang. Bu Siti, jangan, tolong beri kami kesempatan lagi. Bu Siti, saya tak boleh dipecat. Mohon. Bambang Pratama, dasar penipu tua. Kamu bohong bilang jadi wakil dirut, lalu minta 500 juta kan? Uangnya, sekarang kembalikan. Hebat, seorang wakil kepala pabrik. Membuka mata saya. Pak Surya, bagaimana saya bisa percaya untuk menyerahkan hak eksklusif jamur sakti liar saya kepada kalian? Bu Siti, tenang saja. Saya akan selidiki tuntas. Para pengganggu ini akan saya pecat dari grup Nusantara. Kenapa diam saja? Cepat seret mereka pergi. Serahkan ke pihak berwajib. Bu Siti, Pak Surya, saya difitnah. Bu Siti, para pengganggu ini sudah saya usir dari grup Nusantara. Mohon beri saya kesempatan lagi, biar saya dapat hak eksklusif jamur sakti Anda. Baiklah, mengingat kita sudah lama bekerja sama, hak eksklusif kali ini saya serahkan pada kalian. Terima kasih banyak, Bu Siti. Lelang jamur sakti grup Nusantara kali ini akan diselenggarakan di Hotel Nusantara milik grup Nusantara. Dan kartu VIP eksklusif Hotel Nusantara, simbol status tertinggi dan kehormatan, mohon diterima. Pak Surya, perhatian sekali. Oh ya, mertuaku Hendra Wijaya juga bekerja di pabrik obat Nusantara. Acara peresmian ini, ajak saja keluarga mereka ikut. Sudah waktunya mereka tahu siapa saya sebenarnya. Baik, saya atur sekarang. Sekretaris Bu, cepat siapkan mobil untuk Bu Siti. Antar ke Hotel Nusantara. Pak Surya, saya duluan ya. Hati-hati, Bu Siti. Mewah sekali. Ballroom ini mewah sekali. Lebih tinggi dari gedung kita. Untung kita cepat-cepat selesaikan pesta ultah untuk datang ke lelang ini. Kalau bisa dekat dengan Bu Siti, keluarga kita pasti akan sukses besar. Hei, kerabat miskin. Kamu mau apa kesini? Saya datang untuk ikut lelang hak eksklusif jamur sakti liar. Kamu jangan mimpi besar. Ini lelang jamur sakti oleh grup Nusantara untuk Bu Siti. Yang diundang semua orang-orang penting. Kamu cuman ibu tani. Apa hakmu masuk? Untung ketahuan awal. Kalau enggak, nanti si kampungan ini bisa berbuat keterlaluan. Pasti bikin kita kena imbas. Siti Rahmawati, kamu jahat sekali. Kamu tega merugikan keluarga Wijaya. Lelang ini memang untukku. Bagaimana bisa merugikan? Dasar tak tahu malu. Ini untuk Bu Siti. Lelang hak eksklusif jamur sakti. Apa urusanmu dengan ini? Jangan sok-sokan di sini. Sebelum aku marah, cepat enyah. Andy, cepat bawa ibumu pergi. Memalukan, bikin malu keluarga Wijaya. Hei, mertua, cepat pergi. Kalau enggak, aku takkan segan. Aduh, Bu, Ibu terlalu nekat. Di rumah saja sudah cukup. Di acara sepenting ini, kenapa masih bikin ulah? Aduh, Andi. Ibu tidak bikin ulah. Lelang ini memang untuk Ibu. Diadakan untukmu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Jangan-jangan kamu bilang kalau keluarga Wijaya bisa datang ke sini juga kamu yang atur ya? Daftar undangan ini semua ditentukan langsung oleh Pak Surya. Jadi maksudmu, kamu yang menyuruh Pak Surya mengundang keluarga Wijaya, jadi kamu bisa masuk ke sini? Benar, aku yang suruh Pak Surya Muda atur semuanya. Pak Surya, dia itu direktur utama paling tinggi di grup Nusantara. Bahkan pejabat kota pun harus hormat padanya. Beraninya kamu panggil Pak Surya, kami Pak Surya Muda. Kamu keterlaluan. Bu, kok ibu bisa begitu memanggil Pak Surya? Sungguh tidak sopan. Cuma Pak Surya Muda. Biasanya aku panggil dia begitu. Kamu? Kapten Wahyu, Kapten Wahyu. Ada apa? Kapten Wahyu, saya manajer produk grup Nusantara. Dasar kampungan ini.
tidak punya undangan, bahkan menghina Pak Surya. Saya mohon, usir dia dari sini sekarang juga. Dasar kampungan, kenapa tidak diam saja di kampung? Malah datang ke lelang grup Nusantara kami. Beraninya kamu menghina Pak Surya kami. Cari mati ya. Inilah undanganku. Undangan apaan? Itu baru namanya kampungan. Mau palsukan, gak tahu milih undangan asli. Ini undangan tingkat tertinggi. Beraninya kamu robek. Cuma kertas sampah. Sudah robek, ya sudah. Karena manajer Wahyu, aku tak akan meladenimu. Sekarang juga, cepat nyah. Bu, ayo kita pergi saja. Halah, cuma Kapten Satpam. Beraninya berlagak di sini. Bahkan Direktur Utama Surya Wijaya ketemu aku juga tak berani bicara begitu. Beraninya sebut nama Direktur Utama kami. Kamu tidak menganggapku sebagai kapten, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Aku baru sadar, orang kota memang sombong karena punya atasan. Cuma Kapten Satpam beraninya menentukan hidup orang. Kamu orang pertama yang berani melawan di kota Samudra. Siapa yang tak tahu aku? Wahyu Santoso. Hari ini kamu beraninya kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul. Siti Rahmawati, beraninya kamu. Kapten Wahyu itu orang yang kami tak berani melawannya. Beraninya kamu memukulnya. Minta maaf sekarang juga. Minta maaf. Dia belum pantas. Minta maaf, dia belum pantas. Dasar Siti Rahmawati, ternyata kamu diam-diam ikut masuk. Ini tujuanmu. Paman, Kapten Wahyu ini di grup Nusantara. Dia punya keluarga di pimpinan. Dasar nenek tua itu memukul Kapten Wahyu. Keluarga Wijaya. Gimana ini? Melawan Kapten Wahyu, keluarga Wijaya kita tamat. Anggi, cepat suruh ibumu yang bikin ulah ini minta maaf pada Kapten Wahyu. Kalau tidak, keluarga Wijaya tamat. Bu, cepat minta maaf pada Kapten Wahyu. Kapten Wahyu, mohon ampuni kami. Terlambat, sudah dipukul. Cuma minta maaf, selesai. Hari ini, kau, nenek tua, akan tahu akibatnya pukul aku. Halo? Bagian keamanan? Kirim beberapa orang ke sini. Ada nenek tua bikin ulah di sini. Habislah, tidak tamat. Kamu sudah merusak keluarga Wijaya. MG, lihat ulah ibumu ini, Kapten Wahyu. Anda lihat saja posisiku sebagai manajer. Tolong maafkan saja mereka. Jangan marahi keluarga Wijaya. Aku bisa mempertimbangkan permintaanmu, manajer. Tak akan kubuat keluarga Wijaya bertanggung jawab. Tapi nenek tua ini harus berlutut dan minta maaf padaku. Aku tak mengerti. Lelang hak eksklusif malah jadi kacau. Benar-benar merusak semua. Kapten, siapa yang bikin ulah? Kapten, siapa yang bikin onar? Itu mereka berdua. Dasar tidak tahu diri. Patahkan kakinya, lempar keluar. Ada apapun, aku yang tanggung. Syok! Hentikan semua! Maaf Bu Siti, saya terlambat. Mereka sudah lancang. Kenapa? Mereka tak tahu diri. Wahyu Santoso, beraninya kamu. Berani-beraninya bikin onar di Hotel Nusantara. Oh, siapa ya? Ternyata manajer hotel. Kenapa? Dia baru saja memukulku. Sekarang aku mau menghukumnya. Ada masalah? Menghukumnya? Supaya kamu pikirkan baik-baik. Ibu ini punya kartu VIP eksklusif. Dia tamu VIP eksklusif kami. Kalau berani sentuh dia sedikit saja, kamu akan tahu rasa. VIP eksklusif? Aduh. Kapten, jangan dengarkan dia. Mana mungkin dia VIP eksklusif? Dia itu Ibu Andi, ibu pecundang dari anak pecundang. Yusuf, Wahyu, kamu pikir dia tidak membicarakanmu? Dengar ya, Anda menyinggung ibu ini, posisi manajer produk Anda ini akan segera berakhir. Ningsih, jangan membuang. Cuma sampah. Mana mungkin dia punya kuasa sebesar itu? Kartu VIP-nya itu pasti cuma diambil dari tempat sampah. Jangan belaka. Ditemukan? Hah, beraninya si tua bangka ini. Cuma nemu kartu dari tempat sampah. Berani-beraninya bikin onar di sini. Serang! Coba saja. Wahyu Santoso, dasar bodoh, kamu percaya omongannya? Kapten Wahyu, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Sebelum kesini, sudah saya cari tahu. Kartu VIP eksklusif ini dari grup Nusantara untuk tamu VIP super. Sampai sekarang hanya diberikan pada Bu Siti, Ratu Jamur Sakti. Nenek tua ini, mana mungkin dia Bu Siti? Dasar miskin, mana mungkin dia Bu Siti? Hei, bukan aku. Lalu kamu, dasar buta, otaknya buat apa? Kamu, beraninya kamu mukul aku. Ini masih ringan. Cepat keluar dari sini. Nanti Pak Surya Muda datang, kamu bisa dipecat. Kamu, siapa yang berani bikin ulah di grup Nusantara?
Tuan Fajar datang. Fajar muda. Dasar penipu. Beraninya usir Kapten Wahyu. Dari mana kamu punya nyali? Dan kamu, Ningsih, beraninya bersekongkol dengan orang luar untuk bikin ulah di lelang. Percaya nggak? Sekali telepon, kamu bisa dipecat. Percaya nggak? Sekali telepon bisa bikin kamu dipecat. Saya tidak bikin onar. Ibu ini tamu VIP kami. VIP? Dia. Kamu sudah gila ya? Dengar ya, sekarang juga nyah dari sini. Aku anggap tidak ada apa-apa. Kalau kamu masih mau membelanya, jangan salahkan aku kalau kasar. Ini bukan urusanmu kan? Bukan urusanku. Sekarang ini urusanku kan, pinjam istri kamu, ya. Pasangan wanitaku sekarang adalah menantu si tua bangka itu. Fajar, lepaskan tangan kotormu. Aku nggak mau lepas. Memangnya kamu bisa apa? Kamu, kenapa? Mau pukul aku ya? Sini. Aku kasih kesempatan. Pukul sini. Sini. Aku pasti nggak balas. Ayo. Ningsih. Ini yang kamu sebut-sebut anak pecundang dari tamu VIP. Aku kasih kesempatan. Dia tetap gak berguna. Fajar, jangan keterlaluan. Aku sengaja. Aku bisa lebih keterlaluan lagi. Kenapa? Brengsek, dengar ya. Sekarang aku cuma sentuh tangan istrimu. Nanti malam, aku gak tahu akan terjadi apa. Fajar, kamu keterlaluan. Beraninya. Lepaskan Tuan Fajar. Andy Saputra, kalau kau berani di sini sentuh Fajar muda, aku jamin kau tak akan bisa keluar dari hotel ini. Lepaskan dia. Andy, jangan macam-macam. Macam-macam? Kau bilang aku macam-macam? Aku ini suamimu. Kau tak membela aku, malah membelanya. Apa kau tahu perasaanku? Aku dan Fajar muda bersih. Percayalah padaku. Aku percaya. Kalau gitu, pulang sama aku ya. Sudah, lepaskan tanganku. Kalau mau inyah, pulang saja sekarang. Rina sekarang pasanganku. Di sini, kau mau melawanku pakai apa? Kau? Andy, ibu kan sudah bilang kalau ketemu sampah masyarakat, pukul saja. Dasar tua bangka, berani pulangku? Tentu saja berani. Sampah masyarakat sepertimu, pukul saja itu masih ringan. Siti Rahmawati, beraninya kamu. Tuan Fajar itu anak ketua asosiasi bisnis. Beraninya kamu memukulnya. Tuan Fajar, gak apa-apa. Sudah, minggir. Berani sentuh aku ya. Dasar tua bangka, berani melawanku ya. Jangankan kamu, bahkan ayahmu Pak Prakoso datang. Aku tetap akan menghajarnya. Hahaha, dasar sombong. Kamu benar-benar sombong. Kamu tahu siapa ayahku? Beraninya kamu bicara besar di sini. Wahyu Santoso. Siap, menunggu apa lagi? Seret dia keluar dan pukul mati dengan tongkat. Baik, Tuan Muda, serang. Siapa berani? Ningsih, kamu sungguh akan membelanya dan melawanku. Tuan Fajar, mengingat kita seperusahaan, aku beri kamu nasihat. Segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kalaupun ayahmu Pak Prakoso datang, dia tak akan bisa melindungimu. Menyuruhku berlutut minta maaf? Kamu sudah gila ya? Itu saja, terserah kamu. Lagi pula, nasib keluarga Prakoso tergantung padamu. Wah, kulihat kamu benar-benar bodoh. Keluarga Prakoso kami di kota Samudra itu adalah keluarga besar nomor 1. Ayahku, ketua asosiasi bisnis Samudra. Kamu bilang, si tua bangka ini bisa menentukan nasib keluarga Prakoso. Kamu sudah gila ya? Ningsih, kamu sudah masuk menopause ya? Otakmu rusak juga, malah membelanya. Payah, memangnya kamu berhak bicara? Ningsih, apa aku terlalu baik padamu? Kamu juga diam. Kamu cuma manajer hotel, berani pukul aku? Sekarang aku berani. Tuan Fajar. Bukan. Mulai sekarang tak bisa panggil Tuan Fajar lagi. Karena sombong dan bodohmu, keluarga Prakoso sudah tamat. Siapa bilang keluarga Prakoso tamat? Ayah akhirnya datang. Ayah, manajer hotel ini, dia bilang keluarga Prakoso tamat. Kamu cuma manajer hotel. Berani-beraninya melawan keluarga Prakoso. Berani sekali kamu. Pergi.
Bilang ke Pak Surya, bilang manajer hotel ini melawan keluarga Prakoso. Pecat dia. Baik. Ayah, juga ini, nenek kampung ini. Tadi dia suruh aku berlutut minta maaf. Dia juga mukul aku. Dasar kampungan. Kenapa suruh anakku berlutut minta maaf? Cari mati ya. Prakoso, anakmu suruh menantuku jadi pasangannya. Katakan, orang brengsek begini harus dipukul kan? Harus berlutut kan? Anakku suruh menantumu jadi pasangannya. Harusnya kamu merasa terhormat. Tapi kamu mukul anakku. Itu tidak boleh. Kalian orang kota, begini caranya berlogika. Berlogika? Dasar nenek kampung minta aku, Prakoso, berlogika sama kamu. Aku, Prakoso, bicara baik-baik sama kamu, memangnya pantas. Siti Rahmawati, lihat ulahmu. Pak Ketua, mertuaku ini, dia dari desa. Dia tidak tahu diri. Saya minta maaf untuknya. Lihatlah pada keluarga Wijaya. Ampuni dia. Keluarga Wijaya sepele. Memangnya pantas aku, Prakoso, menghargai kalian? Hendra, kamu mabuk ya? Lihat pula ibumu yang payah itu. Habislah, keluarga Wijaya sudah tamat. Habislah, sudah tamat. Di kota Samudra, cukup satu kata Pak Ketua. Itu sama saja dengan hukuman mati. Andi Saputra, cepat berlutut, bayar dosa ibumu. Andy, cepat minta maaf. Kalau kamu berani hancurkan keluarga Wijaya, aku langsung ceraiin kamu. Minta maaf sekarang? Agak terlambat kan? Tapi tak apa. Aku ini lumayan pengertian. Malam ini, siapkan kamar untukku. Lalu, cuci bersih istrimu. Kamu tonton saja di samping, live. Gimana? Bagaimana? Pak, lihat, ayahku di sini. Beraninya kamu mukul aku. Dasar sampah. Patut mati. Sekarang, cepat minta maaf pada anakku. Lalu enyah. Mungkin aku masih bisa memaafkan kalian. Aku nggak salah dengar. Maksudmu kami berlutut minta maaf padamu. Baru kamu mau melepaskan kami. Kamu paham. Pak, lihat kan? Dasar tua bangka. Sombong sekali. Dasar tidak tahu diri. Aku, Pak Prakoso, adalah ketua Asosiasi Bisnis Samudra. Para pemimpin keluarga besar di sini, semua hormat pada saya. Dasar nenek kampung, berani-beraninya bicara begitu padaku. Cuma ketua asosiasi kecil sudah merasa sangat hebat. Iya? Kamu ini otaknya belum mateng ya? Ayahku, orang besar, kamu mau cuman menjilat sepatunya, kamu pun gak akan dapat. Percaya nggak? Satu teleponku, ayahmu akan dikeluarkan dari asosiasi dan menghilang dari kota Samudra. Dasar omong besar. Satu teleponmu bisa menghilangkan keluarga Prakoso. Konyol sekali. Kenapa nggak terbang saja? Mungkin aku memang bisa. Aduh Pak, jangan percaya omongannya. Dengar ya, dia itu ibu dari menantu keluarga Wijaya. Bukan jago omong besar. Sini, sekarang keluarkan HP-nya dan telepon aku. Fajar muda, seumur hidupku jadi anak kaya. Aku belum pernah merasakan jadi orang miskin. Hari ini akan kucapai maumu. Segera ke lelang dalam 3 menit. Bu Siti ini lelang hak eksklusif Jamur Sakti yang diundang semua grup konglomerat. Semoga semuanya berjalan lancar. Tenang Pak, dengan bantuan Ketua Prakoso, lelangnya pasti akan lancar. Apa Ketua Prakoso bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk naik level? Tergantung penampilannya kali ini. Dalam 3 menit, cepat ke lelang. Bu Siti. Gawat, cepat ikut aku ke lelang. Andy Saputra, jangan salahkan aku nggak peringatin. Lelang hak eksklusif jamur ini sebentar lagi mulai. Cepat bawa ibumu pergi dari sini. Nanti kalau Pak Surya datang, mau pergi pun nggak bisa. Bu, ayo pergi sekarang. Kita nggak bisa melawan ketua itu. Nanti kalau dia marah, dia cuma perlu bicara. Bukan cuma kita, tapi keluarga Wijaya juga bakal kena imbasnya. Tenang saja, kita nggak apa-apa. Keluarga Wijaya juga aman. Hari ini, dia mempermalukan kalian. Kalau mereka tak diusir dari keluarga Prakoso, ibu takkan tenang. Bu, sadarilah. Iya, aku juga gak terima. Tapi kita kan orang biasa.
Dunia ini hanya orang berkuasa yang bisa menguasainya. Andy Saputra, bagus, kamu tahu diri. Aku putuskan, kalian berdua sujud padaku 1000 kali. Kalau begitu, masalahnya selesai. Anak bodoh, kok bisa biarkan mereka pergi? 1000 sujud tak cukup. Aku akan buat mereka berdua berlutut dan menjilat sepatuku. Andy, kamu lihat nggak? Mereka berdua seperti anjing gila. Kalau hari ini tak kupotong gigi mereka, tak adil. Fajar Muda sudah beri kalian kesempatan. Masih tak puas? Berani-beraninya bicara besar di sini. Siti Rahmawati, jangan gila-gilaan di sini. Cepat berlutut minta maaf. Bisa jadi keluarga Wijaya masih ada harapan. Kalau karena kamu, kesempatan kita untuk sukses musnah. Lihat saja, akan kubopok mulutmu. Mereka yang selalu menindas kami berdua. Kenapa aku dan Andi harus minta maaf? Tak adil. Buat apa bicara benar denganmu? Anakmu bahkan gak punya kerjaan. Cuma satu ucapan Fajar Muda, sudah beres. Itulah yang namanya benar. Fajar Muda minta Rina jadi pasangannya. Itu karena anakmu gak becus. Cepat suruh anakmu pulang. Tanda tangani surat cerai. Dan putus hubungan dengan kami. Biar gak ngaruh kesempatan kami sukses. Aku menghalangi keluarga Wijaya. Justru sebaliknya, aku yang membantumu. Tanpa aku, kalian takkan punya undangan hari ini. Takkan ada lelang hak eksklusif Jamur Sakti ini. Kalian bukannya berterima kasih, malah mengusirku. Kalian benar-benar bodoh. Bukan. Tadi kamu bilang apa? Tanpa kamu, nggak ada lelang ini. Kamu pikir kamu siapa? Bu Siti? Bu, jangan sombong lagi. Kalau begini terus, kita berdua bisa masuk. Nak, tenang. Nanti mereka pasti minta maaf padamu. Siti Rahmawati, jangan mimpi di siang bolong. Kamu cuma kerabat miskin keluarga Wijaya. Beraninya kamu bilang minta Tuan Fajar berlutut minta maaf. Andy, cepat bawa ibumu pergi. Makin keterlaluan. Beraninya pura-pura jadi Bu Siti. Kayaknya dia sudah gila. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku tak bohong. Awalnya, aku ke lelang ini untuk kejutan Andi. Memberikan hak eksklusifnya pada Andi. Andy, ibumu mau kasih hak eksklusif Jamur Sakti padamu. Berarti kamu jadi anak kaya dong. Cuma sampah ini. Lihat saja, mana ada yang mirip anak kaya. Hak eksklusif jamur ini, banyak perusahaan besar yang berebut, tapi tak ada yang dapat. Dia cuma sampah. Apa dia pantas? Dia cuma menantu tiri. Masih mau jadi anak kaya. Jangan mimpi. Kelihatannya ibumu sakit parah ya. Sebelum bos besar datang, cepat berlutut minta maaf. Bisa jadi kalau Tuan Fajar senang, dia bawa kalian berdua ke rumah sakit loh. Bu, gimana kalau kita minta maaf saja? Aku antar ibu ke rumah sakit. Yang harus minta maaf mereka. Cukup, jangan teriak. Orang sepertimu takkan pernah bisa bangkit. Bertua, sudah begini, kok masih tak sadar diri? Aku yang tak tahu diri, kamu yang tak tahu diri. Orang sepertimu takdirnya hanya begini. Andy, aku tahu kamu berniat baik, tapi caramu sekarang sungguh konyol. Cepat minta maaf pada Tuan Fajar dan Ketua Prakoso. Rina memang paling tahu diri. Andy, kau dengar? Sekarang juga, tanda tangani surat cerai ini. Lalu, berlututlah baik-baik. Minta maaf padaku. Lalu bawa ibumu yang sampah itu pulang dan jadi petani. Dengar ya, surat cerai ini aku takkan tanda tangani. Nggak mau. Nanti ku keprek tangan dan kakimu sampai patah. Kulihat saja sekeras apa mulutmu. Salam. Polisi. Nina, kalau kamu masih belain si tua bangka itu, kamu juga akan kubuat. Ngapain diam saja? Seram! Siapa berani bikin onar di grup Nusantara? Pak Surya, Anda datang. Pak Direktur. Itu mereka berdua bikin onar di sini. Kak, bikin onar di sini. Hei, tua bangka, dengar ya, tadinya aku cuma mau kamu berlutut minta maaf, masalahnya selesai. Tapi hari ini direktur utama kita datang, pimpinan tertinggi grup Nusantara. Kalian tunggu saja, semua akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Umur masih kecil. Mulutnya besar sekali. Maaf, kamu akan kecewa. Masih berani membantah, Pak Surya. Karena kelalaian saya tidak sengaja membiarkan dua sampah ini masuk ke lelang kita. Tapi tenang saja Pak, beri saya 1 menit, akan saya patahkan kakinya, lalu lempar keluar. Mau mematahkan kakinya?
Kamu patahkan kaki mereka? Bukan. Tentu saja tidak sesederhana itu. Awalnya aku hanya mau istri si pecundang itu jadi pasanganku. Tapi tak kusangka, dia membawa ibunya yang pecundang itu untuk cari masalah di sini. Mengandalkan usianya, mereka sama sekali tidak menghargai grup Nusantara. Pak Direktur Utama. Menurutku kamu yang tidak menghargai grup Nusantara, kan? Saya yang gagal menjaga citra perusahaan. Tapi tenang saja, Pak. Nanti akan kubuat si pecundang ini tanda tangani surat cerai. Lalu, di depan matanya, akan kupermalukan istrinya. Biar dia tak berani lagi membintangi grup Nusantara. Tuan Muda Fajar, sudah begini, kok kamu masih tidak sadar diri? Kamu ini sudah cari masalah. Sudah begini, masih berani omong besar. Aku cari masalah. Aku cari masalah apa? Dengar ya. Di sini adalah grup Nusantara, grup terbesar kedua di Kota Samudra. Kayaknya kamu tidak tahu diri siapa yang kamu hadapi. Pak Direktur Utama, tenang saja Pak, biar saya yang urus. Saya jamin, lelang hari ini tidak akan ada masalah lagi. Wahyu Santoso, siap! Menunggu apa lagi? Pak Direktur Utama sudah di sini. Cepatlah, ganti kesalahanmu. Terima kasih Tuan Fajar atas kesempatannya. Tenang saja Pak, saya pastikan nenek tua ini tak akan bisa turun dari ranjang setahun. Minggir! Pak Dir, apa Bapak salah? Surya Wijaya, jadi ini cara grup Nusantara menghadapi tamu? Bu, Ibu gila? Beraninya Ibu sebut nama Pak Dir? Andy, cepat suruh ibumu minta maaf. Diam! Pak J sudah marah. Jangan ikut campur. Awas, kena imbasnya. Beraninya sebut nama Pak Dir kami. Hari ini, walau dewa pun datang, takkan bisa menolongmu. Surya Wijaya, dewa pun datang, takkan bisa menolongku. Beraninya sebut nama Pak Dir kami. Kulihat kau sudah dekat mati. Dasar bodoh. Cepat diam. Pak Dir, kenapa Bapak begitu? Dia bantu Bapak bersihkan sampah. Kenapa Bapak tanpa tahu benar salahnya langsung memukulnya? Bener Pak Dir, Fajar muda juga demi grup. Kamu cuma manajer produk kecil. Memangnya kamu berhak bicara? Prakoso! Kamu bilang dia demi kebaikan grup. Pak Direktur, anakku membantu membersihkan sampah, juga demi kedatangan Bu Siti nanti, agar dia terkesan baik. Prakoso ya, Prakoso. Aku harus bilang apa? Kamu dan anakmu yang tak berguna itu sama-sama bodoh. Aku bukan cuma mau pukul dia, tapi juga mau pukul kamu. Pak Surya, demi orang tak penting ini, Anda mau memukul saya? Ayah, buka mata anjingmu. Lihat baik-baik. Yang di depanmu ini siapa sebenarnya? Dia kan cuma ibu menantu tak berguna keluarga Wijaya. Surya Wijaya, Direktur Utama Grup Nusantara, menyapa Ratu Jamur Sakti, Bu Siti. Bu Siti! Bu Siti! Bu Siti! Dia itu Bu Siti. Apa aku salah lihat, Pak Surya? Tadi panggil dia Bu Siti. Siapa tahu apa itu salah? Pak Surya, apa Anda salah? Dia itu ibu menantuku yang tak berguna. Mana mungkin dia Ratu Jamur Sakti, Bu Siti? Salah. Kamu meragukanku. Kalian ini pecundang yang menilai dari penampilan. Aku berjuang mati-matian untuk mengundang Bu Siti. Grup Nusantara kami dapat lelang hak eksklusif jamur liar. Kesempatan yang banyak orang mimpikan. Kalian malah tidak menghargainya. Malah mau mengusir Bu Siti. Kalian memang pantas mati. Cepat, berlutut sekarang. Minta maaf pada Bu Siti. Pak Direktur, kejadian malam ini semua perintah Tuan Fajar, bukan salah saya. Kamu memfitnahku dan Yusuf Wahyu ini. Dia yang menyuruhku mengusir Bu Siti. Dasar tak tahu malu. Omong kosong. Aku dan Andi Saputra itu kerabat. Bu Siti itu ibunya Andi Saputra. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Benar. Kita ini satu keluarga. Diam, berlutut sekarang. Bu Siti, aku salah menilai. Tidak mengenali Anda. Bu Siti, saya ketua asosiasi bisnis. Bisa hubungi para pimpinan grup besar untuk jualkan jamur Anda. Saya berguna untuk Anda. Ampuni saya. Ampuni kamu? Tadi saat kamu mau patahkan kaki kami berdua, kenapa tidak memaafkan kami? Lagi pula, jamurku masih butuh bantuanmu. Kamu pikir kamu siapa? Jamur Bu Siti,
Banyak orang terpandang yang tak bisa mendapatkannya. Kamu cuma ketua kecil. Memangnya kamu siapa? Palsu. Ayah, dia pasti palsu. Mana mungkin dia Bu Siti? Dia itu kan cuma ibunya anak pecundang. Dasar anak kurang ajar. Kau membuatku menyinggung seorang dewa. Habislah. Keluarga Prakoso tamat. Cukup. Niat. Jangan ganggu Bu Siti. Satu persatu. Tak tahu diuntung. Orang penting ada di depan mata. Tapi kalian malah jadi budak para pecundang. Rasain. Cepat enyah. Bu Siti, silakan duduk. Bu Siti, silakan duduk. Mertua kita ini ternyata Ratu Bu Siti. Aku sudah tua dan bodoh, tak tahu diri. Siapa sangka ya, Ibu Andi ternyata sehebat ini. Lina, kamu beruntung sekali dapat mertua yang baik. Andi itu kelihatannya orang beruntung. Jadikan hidupmu baik-baik saja ya. Kak Rina, matamu tajam sekali. Bisa langsung memilih pria hebat seperti ini. Keluargamu nanti pasti akan sukses besar. Jangan lupakan kami, kerabat miskin ini ya. Andi Saputra. Cih, Tuan Muda Andi. Saya Pak Wahyu Muda. Saya salah menilainya. Tak sadar Anda pria hebat. Tolong maafkan saya. Nanti di depan Pak Surya, tolong bantu saya ya. Bukannya tadi kamu bilang aku pecundang? Kamu ini gampang sekali berubah sikap. Bu, ternyata Ibu Ratu Jamur Sakti. Kenapa Ibu gak bilang dari dulu? Andy, Ibu kan sudah bilang. Kamu gak percaya. Oh, bukan, aku gak mau percaya. Aku cuma gak nyangka. Ternyata Ibu cuma bertani, tapi jadi incaran banyak keluarga terpandang. Andy, Ibu sudah ajari kamu dari kecil. Menjadi orang harus sopan dan tulus. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Memang apa salahnya bertani? Bertani tetap bisa sukses dan bisa dapat uang banyak. Benar sekali kata Ibu. Aku sudah tua begini, tapi malah lupa prinsip ini. Aku minta maaf, maafkan aku. Bu, aku yang salah menilai. Salahkan aku. Kita semua jangan bahas lagi. Biar Rina dan Anti hidup rukun. Benar. Bagaimanapun juga, kita kan satu keluarga. Benar, satu keluarga. Rukunlah yang utama. Pak Surya, hari ini untuk hak eksklusif Jamur Liar, semua tamu yang hadir, semua akan dapat bagian. Baik, semua berterima kasih pada Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Aku agak lelah. Biar Andi temenin aku istirahat. Bu,